Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Suryo Adi Wibowo selaku instruktur pada sesi Industri dan Pemerintah minggu kelima ini, dan yang terhormat Bapak Bagus Ruli Mutakin selaku narasumber pada pagi hari ini, serta teman-teman peserta mikrokredensial yang sudah turut hadir di sesi Industri dan Pemerintah minggu kelima hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari narasumber kita yang luar biasa, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu ya teman-teman semuanya. Sesi Industri dan Pemerintah kali ini mengusung tema Introduction to Big Data in Industry. Sebelum memulai acara, izinkan saya, Mutia Rahmi Khairunisa, selaku MC pada pagi hari ini untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama yaitu ada pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga penyampaian materi oleh narasumber, kemudian dilanjutkan oleh pembahasan oleh instruktur, sesi tanya jawab, kemudian ada penyerahan sertifikat, dokumentasi, dan penutupan. Untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin diharapkan untuk mendengarkan dengan hikmat. Baik, itu tadi mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, sebelum kita memasuki acara inti, izinkan saya memperkenalkan moderator kita terlebih dahulu, yaitu Mbak Melani Haryono. Mbak Melani ini merupakan mahasiswa tingkat akhir S1 Teknik Telekomunikasi 2018. Mbak Melani ini juga pernah menjadi asisten praktikum Lab Dasar Komputer Telkom University dan sekarang menjadi asisten riset Lab Image Processing and Vision Telkom University. Baik, kita masuki aja acara selanjutnya yaitu pemaparan materi oleh Bapak Bagus Ruli Mutakin yang akan dipandu secara langsung oleh Mbak Melani selaku moderator. Kepada Mbak Melani, disilakan. Baik, terima kasih Mbak Mutia Rahmi. Sebelumnya selamat pagi Pak Bagus Ruli Mutakin, bagaimana kabarnya Pak? Selamat pagi Mbak Melani, kabar Ya. baik Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Sebelumnya kami enaknya memanggilnya Pak Bagus atau Pak Ruli ya Pak? Kakak aja, kita kayaknya umurnya dekat. Enggak juga, jauh sih sebenarnya. Saya nggak apa-apa, bebas aja bebas. Pak Ruli saja ya Pak ya? Boleh. Nah, sebelumnya saya akan membacakan profil Pak Ruli terlebih dahulu.
Jadi yang pertama, Bapak Bagus Ruli Mutakin ini pernah menyelesaikan pendidikan bachelor degree jurusan Telecommunication Engineering pada tahun 2003 sampai 2008 di Universitas Telkom Bandung, Indonesia. Nah, untuk pengalaman pekerjaannya lumayan banyak ya Bapak ya. Yang pertama menjadi Big Data Technology and Product Specialist Lab 247 VP of Corporate Communication di PT 247 pada tahun 2018 sampai saat ini. Kemudian Bapak Ruli juga menjadi dosen Big Data dan Data Science di Universitas Telkom sejak tahun 2021 sampai sekarang. Nah, Bapak Ruli juga menjadi dosen Data Warehouse dan Pengolahan Data Besar pada Universitas Al-Azhar Indonesia sejak tahun 2012 sampai saat ini. Nah, selanjutnya Bapak Bagus Ruli juga menjadi Vice Chairman dan Founder pada komunitas Indonesian Big Data sejak tahun 2014 sampai 2021 atau sampai saat ini. Nah, selanjutnya Bapak Ruli juga menjadi Big Data Trainer di Big Data Hadoop Edge Grid Data Engineering sejak tahun 2014 sampai sekarang. Nah, itu profil dari Pak Bagus Ruli. Mungkin bisa waktu dan tempat dipersilakan untuk pemaparan materinya, Pak. Siap, Mbak Melani. Terima kasih banyak. Saya izin share screen. Sebelumnya saya ingin menyapa Mas Suryo. Assalamualaikum, Mas Suryo. Apa kabar? Waalaikumsalam Mas Ruli. Salam. Saya panggilnya Mas aja ya, karena masih muda nih, luar biasa. Iya, kalau misalnya saya dipanggil Mas Suryo dipanggil kakak atau Mas, saya juga harus dipanggil itu. Soalnya kita tuh beda berapa tahun sih? Seumuran kayaknya ya Mas Suryo. Iya, seumuran sama Mbak Melani juga kok Mas kita Mas. Oh iya, siap. Iya. Saya kok jadi sedih. Gitu. Oke. Terima kasih banyak atas kesempatannya Mas Suryo hari ini. Jadi saya mulai ya. Sebelumnya saya ingin coba interaktif dikit lah sama teman-teman supaya saya juga tahu sebenarnya teman-teman tuh sudah pernah ada yang pernah ikutan kuliah saya nggak di sini? Seharusnya ada. Coba tunjuk tangan tunjuk tangan. Maksudnya raise hand. Saya pengen lihat. Saya lagi lihat ke peserta. 5, 4, 3, 2, 1. Oh, tidak ada. Oke. Kemudian ada yang pernah ikutan waktu itu ada mata kuliah wawasan global TIK ya. Di Telyu juga ya kebetulan ya. Itu gabungan S1 informatika sama TI ya, teknologi informasi ya. Ada yang ikutan nggak? Itu bulan Mei tahun lalu. Tahun ini, bulan Mei tahun ini. Ada yang ikutan? Tunjuk tangan? Oke, tidak ada. Oke, saya mau tanya lagi karena kemarin saya kebetulan bukan pertama kali ngisi micro credential ya. Sebelumnya saya mengisi micro credential itu di Universitas Syah Kuala ya. Kemudian juga ada yang ada juga kami diminta di UGM, UI ya, dan sekarang Telkom University seperti itu. Kalau gitu kan kalau nggak salah micro credential itu nggak cuma dari Telyu ya. Kalau yang selain Telyu ada nggak di sini teman-teman? Coba tunjuk tangannya. Saya pengen tahu. Ada yang selain Telyu? Oh ada. Oke. Keren. Sip. Oke. Baik. Terima kasih banyak ya. Saya lanjut ke materi karena waktu saya berapa lama Mbak Melani? Saya coba paskan. Sekitar 45 menit, Pak. Mantap. Santai aja Mas Ruli. Ya. Santai aja, dibikin santai. Ini soalnya gini, saya jujur materi ini yang saya bawakan juga di Unsia kemarin ya. 1/4 jam kemarin di Unsia nggak selesai. Gak apa-apa. Keburu Jumat, tapi nggak apa-apa. Saya coba lebih singkat supaya kita lebih banyak diskusi ya. Karena memang bicara big data ini juga kita akan banyak diskusi, terutama di implementasi. Jadi saya akan lebih fokus ke implementasi juga di sini ya. Kalau misalnya untuk pengertian gitu ya, sepertinya teman-teman sudah bisa mencari sendiri. Atau kalau misalnya teman-teman ada di bisa ikut mata kuliah saya, biasanya saya ada di semester ganjil ya. Tidak di semester di semester genap ya, Di semester genap saya mengajar mata kuliah Big Data dan juga mata kuliah Data Science dan Analytics itu di Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektro, Telkom University, seperti itu. Baik, tadi juga sudah disebutkan terkait saya ya oleh Mbak Melani ya. Saya saat ini memang
bekerja di salah satu perusahaan yang memang kita punya fokus di area big data dan artificial intelligence ya. Kebetulan saya di situ dipercaya menjadi corporate communication sekaligus pre-sales ya. Namun juga saya juga menjadi spesialis untuk produk-produk di sana. Kemudian juga kebetulan ya karena meskipun saya di area marketing ya saya coba tetap mengencerkan otak saya dengan saya tetap mengajar ya. Saya mengajar di TELU dan juga mengajar di Al-Azhar. Kemudian saya juga berpartisipasi di komunitas juga dan asosiasi yang terkait data ya teman-teman. Kalau misalnya ingin bergabung nanti saya kasih tahu caranya ya, seperti itu teman-teman semua. Baik, nah ini komunitas Big Data Indonesia ya teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin bergabung silahkan masuk ke komunitas Big Data Indonesia, silahkan masuk ke ini aja ke websitenya ya, idbigdata.com ya, atau saya beritahu cara masuknya itu bisa langsung masuk ke grup Telegramnya ya. Siapa tahu teman-teman tertarik ya. Saya coba kasih linknya di sini, official group ya. Kita sudah ada sekitar 2.300-an members ya di ID Big Data ini. Saya akan berikan di chatting. Mana chatting saya? Oke, di sini. Silakan bagi teman-teman yang ingin bergabung bisa join di ID Big Data ya. Nah, di ID Big Data ini juga kita sudah kita membersnya sudah lebih dari 2.000 ya. Ini diedit aja sama saya ya. Saya sekarang udah 2.300 lebih ya. Nah, saya langsung edit ya. Live edit untuk presentasinya ya. Nah, ini udah lebih dari 2.300 members ya. Kita mengadakan 5 kali conference, 32 kali meetup yang saya edit lagi ya. 32 kali meetups di 22 universitas. Kebetulan TELU juga pernah ya, kita pernah mengadakan meetups sebenarnya 2 kali ya di TELU, tapi yang sekali itu di BTP. Di Bandung Technopark ya. Kemudian kita mengadakan 1 kali konferensi di TELU ya. Di konferensi TELU itu tahun 2015 kita mengadakan konferensi Big Data Indonesia yang kedua pada saat itu di Telkom University. Kemudian juga kita mengadakan workshop, international certification sama TELU juga kebetulan. Kemudian ada research collaboration dan juga pengajaran seperti hal seperti ini. Nah, ini acara kami ya, meetup dan conference ID Big Data ya. Ini mungkin paling kiri ini sangat terkenal ya di TELU ya, saat ini menjadi profesor ketiga ya setelah Kang Adi, Pak Mamat ya, Pak Maman ya, dan sekarang ini Profesor Suyanto ya sebentar lagi akan dilantik tanggal 10 nanti, merupakan Profesor Artificial Intelligence pertama di Indonesia. Kita harus bangga kalau misalnya teman-teman di TELU ya akan punya profesor di bidang AI pertama seperti itu. Dan ini acara kami ada konferensi dan juga ada meet up seperti ini. Dan ini merupakan bagian dari kegiatan kami untuk istilahnya apa ya? Kita kalau misalnya dalam agama Islam istilahnya mensyiarkan ya. Ini kalau itu mensyiarkan Islam ya, kalau para wali mensyiarkan Islam, kita mensyiarkan big data istilahnya seperti itu. Jadi big data evangelist ya. Jadi kita coba keliling-keliling kampus ya, kemudian kita memperkenalkan teknologi big data seperti ini supaya teman-teman juga mulai mengenal dari kampus, karena ketika teman-teman ada di dunia industri ya, data itu sudah bukan cuma teman-teman bukan cuma ngelihat data 100.000 record, 1 juta record, tidak, tapi bisa miliaran atau ratusan miliar record yang akan teman-teman hadapi di dunia industri. Dan ini yang benar-benar harus menjadi perhatian, karena memang apa yang dikerjakan di labs itu jauh berbeda. Maksudnya di labs ya, maksudnya ketika kita mengerjakan TA atau kita mengerjakan penelitian itu sangat beda ketika kita ada di industri. Dari kuantiti datanya itu beda jauh sekali, dan teknologi yang digunakan juga beda jauh sekali. Ya, jadi saya khawatirnya ya, saya pengennya teman-teman tuh ketika belajar apa yang dipelajari di kampus itu memang langsung digunakan, langsung implement di dunia industri. Jadi teman-teman nggak usah belajar lagi seperti itu. Jadi ya belajar tetaplah. Jadi teman-teman tinggal mengembangkan atau tinggal melakukan mencari yang namanya jam terbangnya saja untuk melakukan pemrosesan data atau analitik data seperti itu ya. Baik, saya lanjut. Ini kebetulan kita minggu depan ya, tanggal 5 kita ada tanggal 8 ada acara workshop from home ya. Ini menarik sekali, 4 workshop sekaligus. Ada Big Data Engineering, ada Social Network Analytics sama Mas Fahmi, ada Data Visualization, dan juga ada NLP ya sama Dr. Taufik Sutanto ya. Ini 4 trainer, 4 hari, 4 sertifikat ya. Kita akan mengadakan acara ini ya. Kemudian juga dapat t-shirt menarik dari ID Big Data. Kalau teman-teman ingin
bergabung atau ingin ikutan, silakan masuk ke idbigdata.com. Di sana ada di hero sectionnya ada untuk link untuk pendaftarannya. Seperti itu. Baik. Ini ID ya, kalau teman-teman mau bergabung ke ID juga silakan melalui s.id/recid atau masuk ke websitenya di id.id, id.id ya, id.id seperti itu. Baik, teman-teman semua. Jadi kita akan mulai dari kenapa sih kita menghadapi era yang namanya big data. Kenapa kita saat ini ada di era big data. Bicara era big data itu sebenarnya kita tidak bisa tentukan dengan size dari data ya. Karena kalau misalnya kita tentukan dari size dari data, ini terlalu sempit ruang lingkupnya. Karena kalau misalnya sekarang misalnya saya sebutkan gitu. Hai teman-teman, kalau 1 GB itu besar apa kecil gitu kan ya. Pasti teman-teman akan nyebutkan, wah itu kecil banget 1 GB doang gitu kan ya. Terus kalau misalnya saya sebutkan, teman-teman kalau 1 terabyte besar apa kecil? Mungkin sebagian akan bilang, wah itu udah lumayan besar ya 1 terabyte ya. 1 terabyte udah lumayan besar. Tapi kalau misalnya kita traveling waktu ke tahun 2000 aja ya. Tahun 2000 teman-teman udah lahir belum ya? Oke lah, tahun 2000 ya, yang pasti Mas Surya udah lahir di situ. Tahun 2000 ya, terus kita disebutkan apakah 1 GB itu besar apa kecil? Tentu saja kita akan menyebutkan itu hal yang besar sekali. Saya nyebutin besar sekali. 2003 saya punya flash disk 64 MB itu besar banget, harganya mahal 300.000 pada saat itu. Ya, kemudian 1 terabyte saat ini besar, mungkin saat ini besar ya, atau sebagian ada yang ngomong kecil lah 1 tera ya. Cuman sebagian besar, sebagian masih mungkin masih bilang 1 terabyte itu besar ya. Cuman coba kita traveling 5 tahun lagi aja ya, 2000 enggak usah 5 tahun lagi, 4 tahun lagi, 2025, 2026 ya. 1 tera itu mungkin adalah, atau mungkin saat ini pun sudah ada teman-teman yang memiliki handphone dengan storage 1 tera. Ya, atau nanti tahun 2025 bisa jadi 1 terabyte itu adalah RAM di handphone kita atau RAM di laptop kita, bisa jadi seperti itu. Nah, jadi tidak bisa kita tentukan bahwa besarnya data itu cuma dari size, tapi juga banyak hal lainnya seperti itu. Nah, apa yang menyebabkan data-data itu besar, teman-teman semua? Mengapa data-data itu menjadi banyak sekali, besar sekali? Nah, salah satunya adalah pertumbuhan penduduk tentu saja ya. Kalau kita lihat di Indonesia ini secara demografi, Indonesia memiliki 274,9 juta penduduk ya yang ada di Indonesia ya. Kita lihat di sini mobile connection ya. Jadi jumlah nomor telepon yang beredar di Indonesia itu mencapai 345 juta. Artinya ini sudah lebih banyak daripada jumlah penduduknya sendiri ya. 125%, istilahnya seperti itu. Nah, apakah itu berarti setiap orang punya handphone? Ya, tidak berarti seperti itu juga, tapi mungkin setiap orang punya lebih dari 2 nomor atau 2 handphone. Seperti itu. Sehingga nomor yang beredar di Indonesia saat ini sudah lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Nah, dari situ kita bisa tahu, wah, kalau dari jumlah nomornya sebanyak ini ya, itu akan menjerat data besar sekali, teman-teman semua. Nah, seperti apa besarnya? Gampangnya gini aja ya, kita nggak usah di zaman internet seperti ini. Karena kalau misalnya di zaman internet seperti ini, kita tidak hanya mengenal yang namanya call data record. Call data record itu setiap teman-teman nelpon, setiap teman-teman SMS akan tertulis 1 record. Tapi kita juga akan mengenal yang namanya IPDR, Internet Protocol Data Record. Itu macam-macam kebijakannya. Ada yang setiap 5 kilobyte ditulis 1 record ya, ada yang setiap 10 kilobyte ya. Itu macam-macam kebijakannya dari masing-masing operator. Nah, kalau misalnya kita hanya bicara CDR ya, atau kita ada di tahun 2005 lah, 2005 2008 di mana internet belum sekeren sekarang ya. Teman-teman masih menggunakan telepon sama SMS ya. Coba kalau misalnya saat itu misalnya jumlah satu operator itu punya 100 juta lah, 100 juta pelanggan, 100 juta nomor. Nah, berapa data yang di-generate pada tahun itu? Setiap harinya 100 juta orang ya, kita analogikan misalnya 1 orang setiap hari ya, dia melakukan telepon sama SMS misalnya 5 kali aja deh. 5 kali aja ya. Itu 5 kali wajar loh ya. Kalau misalnya teman-teman yang nggak jomblo misalnya, teman-teman yang punya pasangan ya, itu lebih dari 5 kali seharusnya SMS-an ya. Kalau saat itu ya, SMS bangunin tidur ya, ngingetin makan 3 kali kan, ngingetin sholat 5 kali itu udah itu. 8, 9 gitu kan ya. Begitu sholatnya nggak cuma sholat wajib ya, sunnah rawatib juga diingetin gitu kan ya. Belum lagi nanti mau tidur yang jadi masalah tuh kan ya. Kamu dulu yang tidur, kamu dulu ya kan. Akhirnya mereka nggak tidur sampai pagi kan. Itu berapa banyak gitu kan data yang generate. Misalnya 5 aja ya. 5 telepon atau SMS 1 orang ya. Berarti artinya apa? Setiap hari pada tahun itu ya 2005 ya,
itu akan tergenerate data sebanyak 500 juta record data per hari. Besar sekali teman-teman semua. Bayangkan sekarang ada 345 juta nomor. Dan kita nggak cuma bicara telepon sama SMS, kita bicara setiap 10 kilobyte kita browsing itu dicatat satu record. Dan yang terjadi adalah ada satu operator ya, pada tahun 2019 dia mengenerate data sebanyak 300 miliar record per hari atau sekitar 120 terabyte data per hari. Besoknya datang segitu lagi, besoknya datang segitu lagi. Dan itu harus diproses gimana caranya supaya menghasilkan yang namanya reporting ya pada pagi harinya. Biasanya mereka akan memulai ya, kalau misalnya ini teman-teman dari telekomunikasi ya, biasanya mereka cut off-nya, bukan cut off-nya, mereka akan memulai menghitung data kemarin itu mulai jam 12 malam ya. Mereka mulai memproses ya, biasanya sampai jam 4 pagi selesai, mereka bikin reporting, jam 7 udah jadi report, udah jadi grafik, udah jadi dashboard yang keren untuk dibaca oleh si pimpinan perusahaan. Biasanya seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, pertanyaan gimana cara kita memproses data sebesar itu dengan waktu sesingkat itu gitu. Nah, inilah kita akan bermain yang namanya ya teknologinya, salah satu yang bisa menangani ini adalah teknologi big data ini. Seperti itu teman-teman ya. Karena kita lihat di sini teman-teman ya. Internet user itu udah mencapai 73,7% penetrasinya. Ya, ditambah dengan masa pandemik seperti ini kenaikannya mencapai 15% dibandingkan tahun lalu. Sangat besar sekali. Belum lagi sosial media ya. Kita lihat di sini, ini yang menarik ya teman-teman semua. Ya, Indonesia nomor 3 untuk Facebook doang ya. Kita belum bicara Twitter, belum bicara Instagram. Facebook itu Indonesia nomor 3, YouTube nomor 4. Pengguna terbanyak di dunia ini. Indonesia itu yang nomor peringkat 3 sama YouTube peringkat 4 ya. Secara bahasa ini menarik lagi teman-teman semua. Secara bahasa Indonesia ada di peringkat ke-5 setara dengan Portugis ya. Saya nggak paham kenapa Arab lebih besar juga di sini ya. Oke. Bahasa Indonesia itu nomor 5 digunakan di Facebook ya. Dan yang menariknya adalah di sini nomor 11 ada bahasa Jawa. Yang ini merupakan turunan dari bahasa Indonesia, sebenarnya seperti itu. Ini artinya apa? Kita sudah cukup mendominasi dalam sosial media gitu, seperti itu. Dan kita adalah merupakan penghasil data terbesar di sini. Tentu saja seperti itu ya, teman-teman semua. Nah, itu pertama. Jadi yang menyebabkan data besar pertama adalah penduduknya ya. Jumlah penduduk dia terkoneksi digital tadi, baik internet maupun handset, dia menghasilkan data sebanyak itu ya. Kemudian sosial media itu adalah penyebab data-data itu menjadi besar. Kemudian penyebab lain data menjadi besar itu adalah storage. Nah, storage ini artinya adalah di mana harga storage device itu makin ke sini itu harganya makin murah sekali. Ya, kita lihat tahun 1956 ada yang namanya IBM Ramac 305 hard drive. Ini untuk menyimpan mesin ini ya, kita memerlukan ruangan sebesar 10 kali 10 meter ya, 100 meter persegi ya. 10 meter 100 meter lagi untuk menyimpan hard drive ini, dan besarnya hanya 5 megabyte. Artinya kalau sekarang kita punya satu file musik itu cuma bisa satu musik aja. Ya. Kemudian tahun 63 mulai ada yang namanya audio tape ya. Ternyata itu besarnya 660 kilobyte kalau teman-teman tahu. Kayaknya teman-teman nggak tahu ya, ini nggak ngalamin ya. Kalau saya masih ngalamin ya. Kemudian floppy disk kayaknya juga teman-teman nggak ngalamin ya. Itu ada yang besarnya 80 kilo, 110 kilo, ada 1,4 mega. Kemudian masuk ke area optical di CD tahun 1982, itu kapasitasnya ada 700 mega, naik ke DVD 4,7 giga, naik ke Blu-ray 25 giga, udah gitu masuk ke memory stick ya dari tahun 98, kemudian USB drive, terus seperti itu. Dan di sini kita lihat bahwa harganya memang semakin murah. Ya, kita bandingkan ya. Untuk besarnya aja USB drive 128 giga ini hanya sebesar ini. Kita bandingkan dengan floppy disk 132 mega, kita harus menumpuk banyak sekali. Ya, sekarang kalau misalnya kita punya SSD 2 terabyte itu lebih kecil lagi. Dan di sini harganya memang makin murah seperti itu. Dilihat tahun 80 ya, untuk kita punya storage 1 giga kita perlu 3 juta US dollar. Tahun 90 cuma tinggal 8.000 US, 2000 tahun 2030 US dollar, dan akhirnya tahun 2010 cuma 8 sen untuk mendapatkan 1 GB. Sekarang jauh lebih murah lagi. Bahkan banyak gratisan. Ya, kita punya Google Drive ya. Saya kurang tahu Google Drive itu 10 GB ya kalau nggak salah, gratisnya yang pertama ya. Ya, kalau udah di-upgrade 100 GB ya. 100 GB itu bayar cuma berapa? Cuma 16.000 kalau nggak salah, saya kurang. Saya belum cek lagi ya. Jadi murah sekali teman-teman untuk mendapatkan storage, itu sangat murah sekali ya.
Sekarang kita ada di era gigabyte, terabyte, bentar lagi kita masuk ke petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte, dan akan terus seperti itu. Ya, nah apa hubungannya dengan makin murahnya storage ini dengan big data? Ya, dengan makin murahnya storage ini, orang-orang mulai menyimpan data-data nggak penting mereka. Awalnya nggak penting atau data-data yang awalnya ya udahlah dihapus aja, sekarang mereka simpan semua. Ya, teman-teman coba mungkin oke lah kalau sekarang handphonenya udah Android atau iPhone semua ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya kita bicara dulu masih punya Nokia 3310, Nokia saya sebut merek aja nggak apa-apa, pokoknya yang masih monokrom gitu kan ya. Dimana kalau misalnya ada SMS masuk kita harus SMS-nya penuh ya, ada SMS masuk no space left for new message, ada tulisannya gitu. Kita harus hapus SMS sebelumnya supaya SMS barunya masuk. Atau kita ingin menyimpan phonebook, kita harus hapus dulu kalau misalnya penuh ya, kita harus hapus dulu untuk menyimpan phonebook baru. Kita harus seperti itu. Kalau sekarang bodo amat gitu kan, SMS masuk aja nggak apa-apa gitu, nggak pernah kita hapus ya. Udah gitu phonebook masuk aja, udah ribuan jutaan phonebook juga masuk silakan aja gitu kan, nggak ada masalah. Email masuk nggak ada masalah, nggak pernah kita hapus. Bahkan galeri pun jarang kita hapus kalau misalnya storage kita besar seperti itu. Nah ini yang menyebabkan memang orang-orang akhirnya menyimpan data-data mereka. Saya ambil contoh satu di telekomunikasi ya. Ada yang namanya, jadi istilahnya kalau di telekomunikasi itu ada yang namanya drop call. Lagi nelpon tiba-tiba mati. Ya. Oh, mati kenapa nih? Kalau misalnya kalau misalnya operator telco dulu mati ya udah nggak usah diurusin datanya, ya udah. Mati ya drop call lah, udah. Kita hitung aja drop call-nya ada berapa, ada sekian gitu kan. Tapi kalau sekarang dianalisis gitu kan. Drop call-nya disimpan, data drop call itu disimpan, dianalisis. Kenapa ini orang bisa drop call? Oh, ini orang drop call karena pulsanya habis. Ya, setelah dia drop call ya, dia langsung di push sama SMS, ada promo pulsa. Orang itu yang tadinya drop call pulsa habis ya udahlah. Tapi karena langsung di push sama SMS, kalau misalnya beli pulsa sekarang dapat bonus 2 kali lipat atau dapat bonus bicara atau dapat bonus SMS. Oh, seneng nih dia. Yang tadinya mau nanti beli pulsanya itu pun cuma 20.000, karena promonya seperti itu dia jadi beli pulsa 50.000, menaikkan yang namanya revenue otomatis seperti itu. Itu yang terjadi. Nah, atau kalau misalnya ini drop call karena karena jaringannya jelek gitu kan ya. Nah, itu bisa dieskalasi ke orang network. Ini ada beberapa orang melakukan calling di daerah sini ternyata sering drop gitu. Oh, ternyata jaringan di sini nggak bagus, tolong diperbaiki. Orang itu dieskalasi ke orang network langsung approach ke BTS yang dimaksud gitu. Sehingga mereka tahu ini memang harus ada perbaikan atau mereka harus menambah kualitas jaringan di sana. Nah, ini jadi sesuatu yang produktif akhirnya seperti itu, data-data tersebut. Yang data-data yang awalnya sampah, istilahnya nggak dipakai ya, mereka simpen dan mereka analitik, ternyata bisa menjadi sesuatu gitu. Dan banyak hal lainnya. Contohnya lagi di telekomunikasi memang adalah yang paling menarik adalah profiling dari pelanggan ya. Misalnya pelanggan ini dia sukanya SMS-an gitu kan ya. Dia nggak akan dikasih campaigns atau promo-promo tentang nelpon gratis atau data gratis, mereka nggak akan suka. Lebih banyak ke SMS gratis. Orang sukanya mainnya paket data, dia nggak akan dikasih SMS gratis. Dia kasihnya data gratis karena untuk apa? Gunanya adalah supaya gimana caranya si customer tersebut tetap loyal kepada nomor tersebut, tidak ganti-ganti. Ya kadang-kadang kalau mahasiswa, saya juga mahasiswa ya, kalau dulu mahasiswa itu, ini Tri lebih murah beli Tri, ini XL lebih murah beli XL gitu. Nah ini gimana caranya tidak seperti itu, jadi tidak ada orang churn atau berpindah ke operator lain. Nah itu syarat-syaratnya ada mereka melakukan analitik untuk profiling dari customernya. Seperti itu teman-teman semua. Ya cepat aja ini kita lihat ini perkembangan teknologinya ya. Perkembangan storage ya ini menyebabkan big data, kemudian perkembangan microprosesor, perkembangan Ethernet ya makin cepat sekali sekarang ya. Kemudian broadband juga ya sekarang udah 5G ya, udah mencapai 5G, mencapai 20 Gbps ya seperti itu. Kemudian juga sekarang sudah berpindah ya untuk infrastruktur sendiri sudah berpindah, yang dulu SMP sekarang menjadi MPP. Seperti itu. Nanti saya akan jelaskan lebih dalam lagi. Oke. Saya lanjut ya. Nah, ini 2 film yang biasanya saya tampilkan filmnya, tapi nanti khawatir waktunya nggak cukup, nanti aja kalau misalnya masih ada waktu saya tampilkan filmnya atau teman-teman nonton sendiri ya. Ini ada The Imitation Game, ini contoh film tentang data yang menarik ya. Di mana ini merupakan bagaimana seorang ilmuwan matematik sebenarnya, ilmuwan matematik dia berhasil memecahkan kode Nazi menggunakan
komputer yang dia punya. Nah, di sini kita sampaikan bahwa data itu akan menjadi lebih berguna ketika sudah dianalisis seperti itu. Oke, kemudian juga ini yang menarik juga ya, mungkin teman-teman boleh nonton juga Moneyball ya. Ini cerita tentang sebuah tim baseball di mana dia bisa meraih kemenangan bukan dengan pemain yang bagus, tapi dengan dia merekrut data analis ya, di mana seorang data analis itu memberikan banyak sekali masukan kepada pelatih tersebut ya untuk melakukan beberapa action terkait pemain dan juga terkait action yang dilakukan di lapangan, dan itu bisa membuat mereka menjadi menang beberapa pertandingan. Ini layak untuk ditonton juga. Jadi di sini memang data itu menjadi penentu ya, untuk memenangkan perang, untuk memenangkan game, kompetisi, kita butuh yang namanya data seperti itu. Nah, data beberapa orang atau seperti contohnya Pak Budi Raharjo juga sudah saya beberapa kali juga ngobrol sama beliau, dan beliau juga tidak setuju dengan data New Oil Rule. Data itu new trash kata dia. Justru data itu adalah sampah yang baru. Betul memang. Saya juga sebutkan karena memang kalau data tidak diolah, data itu cuma berserakan, itu hanya jadi sampah ya. Kemudian begitu pun juga sampah ya. Sampah pun kalau misalnya berserakan ya jadi sampah. Tapi banyak sekali sampah-sampah yang kita keolah ya, atau kita olah itu juga bisa menghasilkan manfaat seperti itu. Nah, betul juga karena sampah juga bisa menjadi manfaat. Jadi sekarang ya kita lihat di sini ya, Peter Norvig dari Google, dia menyebutkan bahwa Google itu nggak punya algoritma yang lebih baik daripada yang kita lakukan sekarang. Algoritma tentang pengolahan data yang mereka gunakan itu sama yang seperti kita lakukan. Maksudnya tuning-tuningnya ya mereka gunakan yang ada aja gitu ya. Maksudnya untuk datanya ya, mereka menggunakan algoritma pencarian data, matching string, ya, standar ya. Mereka nggak punya algoritma yang lebih baik, tapi yang mereka punya adalah mereka punya data yang banyak sekali. Itu yang menyebabkan mereka saat ini menjadi unggul ya. Balik ke slide ini, bahwa untuk memenangkan kompetisi, game itu semuanya ditentukan oleh data seperti itu. Nah, ya untuk big data sendiri dan artificial intelligence ini field experience-nya sudah di mana-mana. Ya, awalnya memang telco. Kalau misalnya kita lihat kasat mata, memang yang paling banyak menggunakan data itu adalah telco. Maksudnya banyak menghasilkan data itu telco ya. Kalau dilihat tadi ya jumlah CDR, IPDR ya, itu telco. Kemudian banking ya, banking juga berikutnya ya. Cuman kalau misalnya memang secara kuantitas data memang tidak sebanyak telco. Bahkan tidak ada 1%-nya telco kalau bicara banking ya. Karena transaksi yang di banking itu ya tidak mungkin sebanyak telco seperti itu. Kemudian government juga sudah mulai mengimplementasikan big data juga untuk terkait ya tidak hanya data kependudukan, tapi data-data transaksi mereka juga memerlukan data dan analisis terhadap sosial media online, mereka juga menggunakan big data seperti itu. Nah, saya skip dulu healthcare, military tentu saja untuk kebutuhan intelijen mereka menggunakan data. Tidak hanya dari data internal mereka juga melakukan crawling terhadap data media sosial, media online untuk melakukan kebutuhan intelijen terhadap kebutuhan defense ya seperti itu. Riset tentu saja ada di big data. Nah, yang menarik berikutnya adalah sebenarnya the next big thing di big data ya setelah telco itu bukan banking, bukan government, tapi adalah healthcare. Kenapa saya bilang gitu? Karena kalau kita bicara healthcare, nanti mungkin di belakang saya akan lebih ke industrinya seperti apa. Healthcare itu tidak hanya kita bicara transaksi pasien keluar masuk rumah sakit, kemudian pasien membeli obat, apotek atau yang lain, tidak hanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita bicara big data di healthcare ya, kita bisa kaitkan dengan yang namanya bioinformatics ya. Kita bisa melakukan pendadaran DNA ya, sequence alignment di situ. Kemudian kita melakukan semacam penelitian terhadap DNA, genomik, itu bisa dilakukan dengan big data di healthcare. Dan itu banyak sekali, nanti mungkin akan saya lebih khusus, nanti ada slide-nya ya tentang di healthcare. Nah, ini journey-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bicara big data itu tidak hanya di area analytics ya, tapi juga kita akan bicara dari semua sisi ya, dari awal data itu didapatkan ya, kemudian data itu disiapkan ya, dilakukan engineering sampai data tersebut dilakukan analitik atau presentation. Seperti itu teman-teman semua. Jadi banyak ini ya, nanti mungkin dari sini teman-teman akan lebih jelas lagi kalau di industri itu peran-perannya dibutuhkan apa saja, kira-kira seperti itu ya. Kebutuhannya tetap sama ya, data itu kebutuhannya sama. Jadi kebutuhannya adalah memang nanti ujungnya adalah untuk menghasilkan keputusan yang akurat atau itu menghasilkan semacam presentation atau visualisasi, sehingga ketika si
pengambil keputusan melihat data tersebut, dia bisa mengambil keputusan yang tepat. Seperti itu. Caranya macam-macam ya, tentu saja kita bisa melakukan analisis ya. Yang standar kita menggunakan data mining ya, kemudian dari data tersebut dilakukan komunikasi dan visualisasi, atau kita lebih advance lagi menggunakan artificial intelligence, machine learning, deep learning ya. Tidak hanya menghasilkan accurate decision, dia juga akan menghasilkan produk dari data, baik untuk application ataupun untuk sistem yang terautomasi seperti itu. Nah ini teman-teman semua, ini adalah pada data project yang tradisional. Kebetulan saya juga mengajar data warehouse di Al-Azhar ya. Pada awalnya memang saya hanya mengajarkan benar-benar data warehouse ya, kebutuhan data warehouse. Cuman ternyata kalau kita lihat yang namanya data warehouse itu memang teknologi tahun 70-an gitu kan ya. Jadi bukan usang, bukan, karena memang konsep data warehouse itu sebenarnya masih digunakan di big data. Kita bicara yang namanya data staging sampai data mart itu masih digunakan di big data ya. Cuman yang saya lebih tekankan adalah gimana kalau kita juga melakukan atau mempelajari yang namanya big data seperti itu. Karena memang gini yang terjadi teman-teman semua. Di salah satu telco yang melakukan implementasi big data saat ini ya, kita memang dalam tanda kutip adalah mereplace data warehouse yang ada sebelumnya. Karena apa? Data warehouse sebelumnya itu sudah tidak bisa lagi untuk memproses data-data yang sangat besar seperti itu. Tahun 2004 mereka melakukan investasi sebanyak 60 miliar ya untuk hardware-nya, bikin data warehouse. Mereka memproses data sekitar 100 GB data per hari. Kemudian di tahun 2008-2009 mereka dikagetkan datanya bukan naik 2 kali lipat, 3 kali lipat, tapi nambah nolnya 2 di belakang. Mereka tahun 2010 ya, 2009-2010 mereka harus memproses data 10 terabyte data per hari. Akibatnya apa teman-teman semua? Data-data yang tadi jam 12 malam tadi mulai dikerjain ya, jam 12 malam mulai dikerjain, yang tadinya jam 4 pagi selesai karena datanya cuma 100 giga, ketika datanya 10 tera, ternyata selesainya itu 30 jam. Nggak jadi 4 jam lagi, tapi 30 jam. Awalnya dari 4 jam jadi 8 jam, 10 jam, 12 jam, 20 jam, 27 jam, akhirnya 30 jam. Yang terjadi apa? Direksi ketika duduk di ruangannya, dia nggak ngelihat report hari kemarin. Dia nggak ngelihat report data-data di hari sebelumnya, tapi yang dia lihat adalah dari 2 hari yang lalu atau data 3 hari yang lalu. Ini nggak bagus untuk bisnis. Ini nggak bagus karena mereka akan keteteran, maksudnya mereka akan disalib dengan kompetitor mereka. Seperti itu. Akhirnya dari data warehouse ini arsiteknya kita pindahkan ke big data. Ya, yang tadinya 30 jam bisa kita kembalikan lagi menjadi 2 jam atau 3 jam lagi. Sehingga ketika direksi duduk mereka juga sudah melihat data-data tersebut. Nah, ini yang dilakukan seperti ini. Arsitekturnya seperti ini. Jadi ada aplikasi, ada databases di sini ya. Kemudian mereka punya data warehouse-nya di sini ya. Sebentar, ada chatting di dalam. Oke. Ada databases-nya di sini, kemudian ada data warehouse-nya ya. Di sini dilakukan oleh software engineer, mungkin dari teman-teman di informatika ya. Software engineer nggak harus informatika, semuanya bisa ya. Udah gitu ada ETL developer di sini ya. Ada ETL developer untuk melakukan extract, transform, load dari datanya di dalam data warehouse. Kemudian nanti setelah jadi data mart dia akan dikerjain oleh yang namanya business intelligence analyst ya. Itu mereka biasanya pakai tools ya, tools BI seperti itu untuk memvisualisasikan atau mempresentasikan datanya. Biasanya seperti itu. Nah, untuk saat ini teman-teman ya, tidak hanya 3 orang ini yang menjadi peran ya. Jadi istilahnya adalah data rockstar ya. Tadi kalau misalnya di slide awal tadi kita punya kaos ini ya. Teman-teman mau jadi data rockstar nih ya. Sorry. Oh ya, ke atas lagi sorry. Nah, di sini ya, data rockstar ya. Data rockstar itu terdiri dari apa aja ya? Nah, data rockstar itu terdiri dari ini tadi ya. Jadi yang pertama itu ada data scientist. Ini dewanya lah, bukan dewa ya, yang paling jago ya. Nah, yang data scientist, kemudian ada data analis ya, kemudian ada data arsitek ya, kemudian ada data engineer. Nah, kalau data engineer ini nggak bisa nggak ada ya, istilahnya gitu. Terus ada BI developer dan ada business analyst. Sebenarnya ada satu lagi adalah kalau sekarang namanya AI engineer, artificial intelligence engineer. Memang dikhususkan untuk itu. Nah, seperti itu. Nah, inilah data-data rockstar. Nah, di sini sebenarnya nanti ininya adalah teman-teman kalau misalnya pengen bekerja atau misalnya masuk ke industri data, teman-teman ingin berperan seperti yang mana? Itu tergantung dari passionnya teman-teman. Saya dulu awalnya ada di area data engineer. Kemudian saya menjadi data analis ya. Seharusnya dari data engineer, data analis, seharusnya saya bicara bisnis analis ya. Kemudian bisa jadi data scientist, seharusnya seperti itu ya.
Tapi tidak, ternyata saya dari data engineer ke data analis terus ke marketing gitu kan ya. Jauh seperti itu. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen areanya nanti adalah ke data scientist, memang teman-teman memerlukan beberapa step-step yang cukup ini ya, apa namanya? Tidak merepotkan sih, menyenangkan ya. Jadi kalau teman-teman sudah menguasai engineering, kuasai analisisnya, kuasai bisnis analisisnya, dan satu hal yang harus dikuasai berikutnya adalah statistik ya. Nah, baru nanti teman-teman akan menjadi seorang yang namanya data scientist. Nah, ini nanti yang akan digunakan di ini ya, di modern data project untuk saat ini ya. Jadi kita tetap ya di modern data project pun ada aplikasi ya, ada transactional database-nya di sini ya. Kita juga memproses unstructured data ya. Jadi bukan cuma data-data yang struktur dari database ya, tapi juga kita memproses data-data yang tidak struktur. Contohnya seperti data dari data gambar, data film, data voice gitu ya. Kita translasikan menjadi data yang struktur, kemudian kita masukkan ke data lake ya istilahnya. Ini big datanya, kita masukkan ke data lake ya istilahnya. Nah, nanti dari software engineer akan dikerjakan oleh data engineer di sini istilahnya, data engineer yang penting. Kemudian dari sini dia akan melakukan istilahnya ada demokratisasi dari data. Istilahnya dia mulai menyuplai datanya. Data itu bisa disuplai ke data warehouse ya untuk kebutuhan reporting di sini, atau data tersebut bisa kita supply ke yang namanya advanced analytic untuk kebutuhan artificial intelligence, machine learning ataupun deep learning. Nanti itu akan dikerjakan oleh teman-teman kita di area data scientist. Seperti itu. Nah, jadi sebenarnya tidak lebih kompleks, tapi data lebih banyak gunanya di sini. Lebih jauh lebih berguna di sini, teman-teman semua. Nah, ini data dari landscape di tahun 2019 loh ya. Saya belum menambahkan yang 2020 karena bisa 2 halaman ya. Sudah sebanyak ini. Saya pertama kali main big data di tahun 2009, landscape-nya hanya satu kotak kecil ya. Mungkin cuma segini aja. Sekarang sudah sebanyak ini, teman-teman ya. Nah, nanti memang arahnya adalah teman-teman gimana caranya kalau misalnya memang yang paling topnya ya, istilahnya topnya seorang data karir itu adalah data scientist gitu kan ya. Dimana seorang data scientist itu menguasai 4 hal penting ya. 4 hal penting itu adalah yang ini tadi ya, yang saya sebutkan tadi. Dia menguasai data engineering, dia menguasai data analisis, dia menguasai business analysis, dan dia juga menguasai namanya statistik. Namun ya, jangan khawatir teman-teman ya. Memang kalau misalnya saya Pak, kalau misalnya fresh graduate bisa nggak sih jadi data scientist gitu kan ya. Bahkan dari jurusan data scientist pun ya. Sekarang sudah ada ya beberapa perkuliahan atau beberapa kampus yang mereka punya jurusan data scientist ya. Itu belum tentu dia bisa menjadi yang namanya data scientist murni ya. Meskipun mereka sudah menguasai yang namanya data engineering, mereka sudah menguasai data analisis, mereka menguasai statistik, mereka menguasai business analysis, itu belum tentu mereka bisa langsung nyemplung saya seorang data scientist murni ya. Karena tetap dibutuhkan yang namanya jam terbang juga. Jam terbang itu maksudnya di sini adalah mereka veteran terhadap yang namanya project-project data. Itu penting sekali seperti itu. Karena sesuatu yang di riset di kampus itu ketika mereka masuk ke real project-nya itu menjadi sesuatu yang berbeda sekali. Sangat berbeda sekali dari sisi kuantiti maupun secara teknik itu jauh beda sekali. Nah, ini yang harus mereka kuasai juga adalah salah satunya yang mereka dapatkan dengan jam terbang mereka melalui proyek-proyek data yang ada. Nah, seperti itu teman-teman semua. Ya. Nah, intinya saya ini bisa lewat. Jadi, cycle-nya seorang data scientist atau ilmuwan data ya terhadap big data ini adalah mereka melakukan cycle seperti ini. Jadi dari business understanding mereka menguasai secara bisnis dulu ya, secara bisnis ya. Mereka melihat datanya, kemudian mereka mencari datanya, mereka mengkontak owner dari data, kemudian mereka juga melakukan pengambilan datanya tersebut, collection datanya ya. Entah itu harus ada birokrasi atau gimana mereka lakukan. Kemudian setelah itu mereka melakukan tahap engineering data, cleansing data, eksplorasi data, melakukan feature engineering dari data tersebut. Baru mereka bikin yang namanya modeling ya, predictive modeling atau kebutuhan modeling untuk kebutuhan insight ya. Ya, itu jadi kalau misalnya di sini ya gampangnya di nomor 1 ini ya. Ini skill yang dibutuhkan adalah business analis ya. Dan kemudian di sisi kedua data sourcing sampai ini itu sampai exploration sampai feature engineering ini dibutuhkan kemampuan data analytics sama data engineering. Mereka membutuhkan itu. Ya, di area predictive modeling ya ini masuk ke area statistik yang mereka harus kuasain. Visualization ini gabungan dari data analytics sama business analytics seperti itu. Jadi memang seorang data scientist itu memang harus menguasai menguasai empat
hal utama tadi. Tapi jangan khawatir teman-teman, kalau misalnya teman-teman nanti fresh graduate, oh berarti saya nggak bisa jadi data scientist, nggak seperti itu. Karena saat ini memang banyak sekali perusahaan-perusahaan, instansi ya, mereka itu tidak meng-hire data scientist karena bayarannya terlalu besar gitu kan ya. Jadi yang mereka itu biasanya membentuk yang namanya tim data scientist untuk mengolah data-data besar mereka atau mengolah big data mereka. Nah, tim data scientist itu adalah beberapa orang, terdiri dari beberapa orang yaitu beberapa orang, misalnya 2-3 orang dia ahli di area data engineering, kemudian ada 2 orang lainnya dia ahli di area data analisis, ada beberapa orang lagi jago di area statistik, dan ada beberapa orang lagi jago di area business analytics. Mereka nge-team jadi satu, mereka melihat data bareng-bareng secara helicopter view, mereka melakukan business understanding ya, kemudian mereka melakukan secara tim ya, melakukan data sourcing, data cleansing ya, exploration, feature engineering, predictive modeling, sampai ke visualization atau data presentation mereka lakukan secara tim bareng-bareng. Dan ini sudah dilakukan oleh banyak sekali perusahaan-perusahaan besar ya, seperti contohnya Telkomsel, Telkom ya. Kemudian startup-startup seperti Tokopedia, startup unicorn ya seperti Bukalapak, kemudian Gojek, mereka memiliki tim data scientist seperti itu untuk mereka menghasilkan insight-insight dari data-data mereka. Ya, memang bedanya di sini. Bedanya data scientist sama data engineer ya. Ini hal yang sebenarnya gini teman-teman. Beberapa waktu ke belakang ya, atau mungkin saat ini juga masih terjadi, banyak sekali teman-teman kita ya yang mereka istilahnya adalah mengurangi level dari data scientist, istilahnya seperti itu. Kadang-kadang ya teman-teman kita di asosiasi pun ada ya, mereka bilang saya sudah bisa Python, dia bisa Python, bisa R gitu. Oh, saya seorang data scientist. Saya bisa melakukan analisis data. Oh, saya seorang data scientist. Yang di sini akhirnya diartikan data scientist itu hanya bermain di area modeling atau di area analytics ya. Kalau misalnya ada di sini, kesannya tuh data scientist itu cuma bermain di area nomor 5 dan nomor 6. Menghasilkan visualisasi data saja. Seperti itu. Sedangkan kompleksitasnya justru di engineering seperti itu. Nah, sayangnya seperti itu yang terjadi saat ini. Jadi beberapa orang itu akhirnya sekarang mereka mulai memisahkan ya. Jadi di instansi-instansi pun mulai memisahkan. Data scientist ya data scientist, data engineering itu profesi yang beda sendiri gitu. Akhirnya seperti itu. Awalnya mereka nganggapnya ya memang seharusnya kalau secara fitrahnya seorang data scientist itu mereka harus menguasai yang namanya data engineering. Tapi sekarang itu terpisah ternyata seperti itu. Akhirnya makanya dari itu mereka bentuknya tim ya, tim data scientist. Nah, tools yang digunakan aja udah berbeda jauh seperti itu. Nah, di sini yang terjadi adalah kita kehilangan makna dari seorang data engineering ya. Jadi mereka yang nganggap kalau misalnya oke lo udah aman nih pakai data scientist nih ya. Mereka udah pasti bisa melakukan engineering, ternyata tidak gitu. Ya, pada big data itu ternyata mereka lupa bahwa data engineering itu adalah hal yang penting juga dalam pengolahan data seperti itu. Sangat penting malah ya. Bahkan kita menyebutnya saat ini adalah data engineering culture atau budaya data engineering, di mana data engineering ini harus dimiliki oleh suatu instansi. Di mana sebuah budaya, di mana nilai dan kepentingan seorang data engineering itu diakui oleh seluruh level dari sebuah organisasi. Nah, manifestasinya adalah ya, sebenarnya seorang data scientist ini harus didukung oleh berapa data engineer. Karena yang terjadi seperti ini teman-teman semua. Tahun 2012 ya, teman-teman mungkin beberapa masih SMP SMA ya, itu disebutkan di sebuah artikel bahwa data scientist itu adalah merupakan pekerjaan yang paling seksi di abad 21. Dan diralat pada tahun lalu ya, menjadi data scientist itu justru menjadi pekerjaan yang paling berbahaya di abad 21. Kenapa? Karena yang terjadi adalah ketika tahun 2012 disebutkan seperti itu, banyak orang merekrut data scientist. Tapi data scientist-nya dalam tanda kutip, mereka cuma ahli di analytics dan statistik. Mereka ahli membuat model, membuat visualisasi data, membuat data presentation, mereka ahli. Ya, engineering-nya nol. Atau tidak bisa, atau hanya sedikit kemampuannya. Yang terjadi apa? Ketika data-data besar itu datang, ya, di mana data-data besar itu tidak hanya berbentuk yang data terstruktur, tapi juga ada yang data yang tidak struktur, ya, tidak struktur. Data itu datang, datanya masih kotor, datanya masih mentah.
datanya banyak duplikat, datanya banyak yang tidak lengkap. Artinya apa? Mereka yang tadinya cita-citanya, wah mana data datang kita bikin modeling, kita bikin model ini, kita bikin prediktif ini. Oh ternyata datanya nggak bisa dibikin kayak gitu, karena harus dilakukan cleansing dulu. Karena dia harus dilakukan staging dulu, karena harus dilakukan data quality dulu oleh yang ini yang biasa dilakukan oleh teman-teman data engineering. Nah, ketika datanya udah cakep, udah bersih ya, nggak ada duplikasinya, baru tuh dikasih ke teman-teman data scientist yang tadi. Mereka bikinlah model, mereka bikinlah insight, mereka bikinlah visualisasi dari data. Nah, tapi yang terjadi karena tidak ada data engineering ya, mereka jadi bengong gitu. Ini data masih kayak gini nggak bisa dilakukan apa-apa. Data ini kotor gitu kan. Kalau mereka lakukan modeling nggak akan akurat modelnya. Seperti itu. Insight-nya nggak akan akurat, visualisasinya akan kacau gitu kan. Nah, di sini akhirnya menjadi bahwa data scientist itu menjadi yang berbahaya karena tidak didukung oleh data engineering, teman-teman semua. Ya. Dan ini terjadi 85% proyek big data dan AI saat ini mengalami kegagalan. Bahkan 87% data science project itu nggak pernah nyampe ke production. Istilahnya cuma development aja, cuma riset doang, cuma gimmick aja. Artinya seperti itu. Kenapa? Karena memang mereka ada kesulitan di area data engineering. 77% bisnis yang mengadopsi big data dan AI ya, ini mereka suffer akhirnya. Mereka kesulitan gitu kan. Menghadapi challenge yang luar biasa. Ya, karena yang mereka tadi ya sebenarnya sama dari dulu sampai sekarang. Yang namanya scientist itu harus didukung oleh yang namanya engineer. Ya, scientist astronomi dia bisa menemukan bintang-bintang baru, bisa menemukan rasi bintang baru, menemukan planet baru atau menemukan galaksi baru gitu kan ya. Tapi mereka butuh orang engineer yang bisa bikin teropong yang bagus, teropong bintang yang bagus, lensanya seperti apa. Nah itu juga sama seperti saat ini juga sama. Seorang data scientist dia bisa menemukan insight-insight baru. Dia bisa menemukan visualisasi analitik data baru yang nggak kepikiran sebelumnya. Tapi kalau datanya kotor, belum dibersihin sama tim data engineer, nggak ditopang sama tim data engineer ini, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kan? A scientist can discover a new star. Dia bisa menemukan bintang baru, tapi dia nggak akan dapat satupun kalau mereka nggak didukung oleh seorang atau didukung oleh engineer. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi di big data project ini sangat dibutuhkan yang namanya data engineer, teman-teman. Ya. Jadi dibutuhkan sekitar 2 sampai 5 data engineer untuk setiap satu data scientist. Supaya apa? Supaya kita tidak kekurangan yang namanya data engineering. Kalau kekurangan data engineering, data scientist itu akan kesulitan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh data engineering. Sebaliknya kalau misalnya kita punya tim data engineering yang baik ya, mereka data sebesar apapun, big data seperti apapun, mereka tinggal melakukan demokratisasi data. Mau dipakai oleh data scientist monggo, mau dipakai orang marketing monggo, mau dipakai orang sales monggo, bisa seperti itu. Nah, itu yang penting teman-teman. Jadi salah satu peran yang dibutuhkan adalah peran data scientist ya. Nah, ini saya sudah sebutkan bahwa kita memproses data 120 terabyte data per hari ya. Ini data yang sangat besar sekali seperti itu. Nah, ini sekarang kita masuk kayaknya udah 1 jam tapi sebentar ya. Kita masuk ke industrinya seperti apa ya. Ini industri healthcare yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau telco tadi udah banyak contohnya ya. Ini industri healthcare ya. Healthcare itu kita nggak cuma bicara transaksi rumah sakit tadi saya sudah sampaikan, tapi kita juga bisa melakukan analisis big data itu terhadap beberapa hal seperti genomik ya, cancer genome ya, udah gitu DNA dan lain-lain. Jadi harapannya gini teman-teman. Seorang dokter ahli spesialis ya. Dia itu dibentuk bukan cuma 4 tahun kuliah kedokteran, enggak. 4 tahun kuliah kedokteran cuma punya sarjana kedokteran. Mereka harus melakukan koas untuk menjadi dokter. Setelah itu mereka mengambil spesialisasi tertentu untuk mereka menjadi spesialisasi. Dan mereka mengambil beberapa hal ya ilmu-ilmu sampai mereka menjadi doktor ataupun profesor. Sehingga mereka benar-benar ahli di area itu. Contohnya adalah spesialisasi jantung misalnya seperti itu. Orang dokter-dokter jantung yang ahli itu mereka dibentuk bukan 4 tahun atau 10 tahun sekolah. Mungkin 10 tahun sekolah ya atau misalnya 7 tahun sekolah, tapi mereka punya pengalaman sebanyak 30 tahun. Udah tua biasanya seperti itu. Nah, gimana kalau ilmu-ilmu dari dokter-dokter yang sudah pro itu atau sudah senior itu, ilmunya itu kita masukkan ke dalam sebuah data lake istilahnya gitu. Atau big data tadi. Jadi kalau misalnya dokter, oh dia melakukan diagnosis
jantung ternyata ada penyempitan di sini. Disebutin dulu ya, pasiennya atas nama ini, jenis kelaminnya ini misalnya, ya. Kalau nama bisa dihilangin ya. Jenis kelaminnya ini, usianya segini, ada masalah keluhannya ini. Ternyata kita scan jantungnya, di scan jantungnya ternyata ada penyempitan. Nah, kalau ada penyempitan itu dia berdasarkan ilmunya dia, oh ini sepertinya harus dipasang ring di sini. Ya, cara penanggulangannya begitu, treatmentnya seperti ini. Nah, gimana kalau data-data seperti itu kita masukin ke data lake atau big data? Masuk ya. Kemudian ada pasien berikutnya. Sama seperti itu di data, masuk lagi. Nah, akhirnya data tersebut ya, big data tersebut makin banyak, mungkin memiliki data yang banyak dan kita lakukan machine learning di dalamnya. Ya. Jadi si sistem tadi dia akan melakukan pembelajaran dari data-data belajar yang merupakan masukan dari dokter. Yang tadinya seorang dokter itu dalam sehari cuma bisa melakukan diagnosis sebanyak 10 pasien. Karena kan kalau manusia kan terbatas ya. Oh, ini seperti sebentar. Saya tak buka file-file sebelumnya. Oh iya, ini sama seperti pasien ini. Ini treatmentnya seperti. Nah, dia harus menyocokkan berapa hal, akhirnya dia mendiagnosis, oke, dilakukan pemasangan ring atau dilakukan operasi di sebelah mana gitu kan. Nah, gimana kalau misalnya ketika dokter baca sesuatu yang baca hasil yang baru, di situ sudah ada semacam referensi dari big data. Dari data belajar mereka memberikan referensi, dok, kasus seperti ini sama seperti kasus Bapak A, B, C, D, F, G, usianya sama ya. Kasus ini ada di tahun sekian, tahun sekian, ini sama, simptomnya sama. Penanganannya pun harusnya sama seperti itu. Oke, berarti apa? Dokter itu cuma tinggal verifikasi, lebih cepat. Oh iya betul, ini penyempitan di sini. Kita lakukan tindakan seperti ini. Nah, yang tadinya dokter cuma bisa 10 orang sehari, sekarang bisa 20 orang, bahkan 30 orang. Untuk melakukan diagnosis sebuah penyakit ya, atau sebuah kasus baru. Karena bantuan dari machine learning tadi, dari big data tadi. Ya. Kemudian kalaupun datanya salah, dia juga kasih masukan. Oh, ini salah. Oh iya, dia belajar. Akhirnya si big data ini belajar. Oke, kita belajar, berarti kalau misalnya ada yang sama gini, ini salah. Seharusnya treatmentnya bukan seperti itu. Jadi semakin lama, si sistem ini akan semakin pintar. Ya, dokter yang tadi cuma 10 orang, sekarang bisa 20 orang, 30 orang. Nah, efeknya adalah lebih banyak orang-orang yang akhirnya bisa diselamatkan dengan bantuan big data tadi. Nah, itu kan bisa seperti itu. Itu baru contohnya jantung, belum kita cancer ya, atau maksudnya bagian-bagian lainnya seperti itu. Nah, jadi sangat memungkinkan big data ini untuk kita masukkan ke industri kesehatan ini. Dan itu membantu dokter. Bukan mengambil keputusan ya, big data nggak ngambil keputusan. Keputusan tetap di dokter, tapi mereka semacam memberikan referensi. Itu bisa seperti itu. Atau contohnya di pertanian ya, pertanian tentu saja sudah ada big data ya. Banyak ya, jadi data cuaca gitu kan, data tanaman-tanaman yang tumbuh, kelembaban tanah ya, itu bisa menjadikan masukan-masukan untuk nanti diberikan kepada petani supaya gimana caranya petani bisa tahu sebaiknya dia nanam apa di bulan apa ya, kemudian bagaimana treatmentnya dan lain-lain seperti itu. Nah, perkebunan pun sama ya, perkebunan pun menarik ya karena pakai big data ya. Ini hampir sama ya. Ini aja ya, peternakan aja yang lucu ya. Nah, peternakan ini juga bisa kita pakai big data. Nah, gimana caranya? Jadi ini peternakan di Australia ya. Bagaimana mereka menggunakan data untuk menentukan fertilitas dari sapi betina mereka seperti itu. Kalau kita manusia gampang kita melakukan deteksi kapan pasangan kita subur ya, yang sudah punya pasangannya. Kita cuma tinggal ngitung dari haid terakhir biasanya. Haid terakhir diambil berapa puluh hari. Oh, ini adalah tanggal sekian adalah subur. Nah, kalau sapi susah kan, sapi kita nggak bisa nanya ini sapi head hari pertamanya kapan, dia nggak akan jawab gitu kan. Dia juga nggak beli pembalut juga soalnya ke Alfamart gitu kan. Nah, jadi nggak bisa kita tanya sapi kapan kamu pertama haid, dia nggak jawab gitu kan. Tapi kita kasih sensor di sapinya, kita kasih sensor di kakinya ya. Ternyata dari langkah-langkah sapi tersebut itu bisa dipelajari. Ternyata ada langkah-langkah dengan pattern tertentu ya. Dengan pattern tersebut itu bisa diputuskan ya, bisa diprediksi bahwa sapi tersebut sedang mengalami kesuburan. Nah, kalau subur ya, kalau dilakukan pembuahan pada hari apa, misalnya jam berapa dengan kelembapan berapa, dia kemungkinan akan menghasilkan sapi betina. Atau hari berikutnya jam berapa dengan kelembapan, dia akan menghasilkan sapi jantan. Itu bisa ditentukan tanggal berapanya, hari apanya, kelembapannya gimana, suhunya berapa.
kemungkinan prediksinya untuk menghasilkan sapi betina jantan itu mencapai 80% misalnya atau 70%. Nah, dari situ kan akhirnya mereka juga bisa memprediksi. Di sebuah peternakan itu mereka juga bisa memprediksi bahwa pada bulan sekian, tahun sekian, kita akan memiliki sekian sapi jantan, sekian sapi betina. Dari sapi betina akan menghasilkan susu sekian banyak, sekian liter, sekian ribu liter gitu. Dari sapi jantan kita akan menjadikan sapi pedaging dan kita akan bisa supply ke restoran-restoran daging sebanyak berapa kilogram atau berapa ton. Mereka bisa melakukan prediksi itu, seperti itu. Bermain dengan data lagi seperti itu. Jadi peternakan ya jangan kira peternakan cuma ya ngangon sapi gitu aja enggak, tapi ternyata bisa kita improve juga dengan data seperti itu. Ya, contoh lainnya perikanan atau nelayan. Ini juga penting ya. Ya. Nelayan itu kasihan loh sebenarnya. Karena nelayan itu kadang-kadang kita analogi nelayan itu mencari ikan gitu kan. Itu salah sebenarnya. Kalau nelayan cari ikan belum tentu dapat ikan, tapi kalau nelayan menangkap ikan udah pasti tahu ikannya di mana, ikannya jenis apa, nangkapnya kapan, udah tahu. Mereka pulang udah pasti bawa ikan. Kalau mencari ikan, kalau ketemu ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah kita berusaha lagi gitu kan ya. Tapi kalau menangkap ikan ya, dia dengan bantuan data ya, misalnya ada sebuah common center ya di pantainya atau di sebuah kampung nelayan ya. Dia punya semua sensornya, punya radar ikan, radar cuaca ya, begitu. Banyak hal ya. Dia juga punya radar-radar lainnya, dan dari data-data tersebut dianalisis dan itu bisa langsung di push ke nelayan ya. Istilahnya nelayan cuma tinggal berlangganan datanya ya. Jadi nelayan misalnya saya mau melaut hari ini gitu kan ya, misalnya nggak usah pakai aplikasi, pakai SMS gitu kan. Terus nanti dari command center ngasih umpan balik. Oke, silakan Bapak selamat melaut ya. Semoga selamat. Bapak silakan ke sebelah utara pulau ini ya. Di situ banyak sekali ikan tuna saat ini berkumpul di sana. Silakan Bapak untuk mengambilnya di sana. Jadi Bapak itu nggak harus muter-muter kemana-mana, tapi langsung ke pulau itu nangkep tuh tuna gitu kan. Tuna ditangkap ya dengan sistem informasi, dia bisa foto misalnya ya. Terus langsung dilelang. Si tuna itu ternyata belum sampai darat udah laku gitu kan. Sampai darat nggak perlu lagi mereka jualan, udah laku tuh semua tuna. Ya, itu pertama untuk menangkap ikan. Yang kedua, untuk keselamatan. Seorang nelayan di laut gitu ya, lagi melaut ya, lagi mencari ikan, tiba-tiba ada badai, mereka nggak tahu. Tapi dengan mereka punya sensor ya, atau mereka punya sistem informasi ini, ada sensor ada radar cuaca di daratnya tadi, dia bisa mengetahui bakal ada badai, dia kasih tahu tuh nelayan, Pak, segera merapat ke darat karena sebentar lagi ada badai ya dan sangat berbahaya. Keselamatan. Jadi nggak cuma untuk produktivitas tapi juga untuk keselamatan, dibantu oleh data-data tadi. Seperti itu. Dan tentu saja dari data-data dari radar tadi kan diperlukan semacam pengolahan data juga ya, pengolahan data dari raw datanya sampai analitiknya ya. Itu yang analitik itu yang kita berikan informasi kepada nelayan-nelayan tadi. Jadi sangat digunakan sekali teman-teman. Jadi nggak cuma tadi nggak cuma di telco aja ya, tapi juga sudah merambah ke area pertanian, perkebunan, ya, peternakan, ya, kemudian nelayan, perikanan, itu juga menggunakan big data. Ya, kalau di government tentu saja banyak sekali ya yang menggunakan big data. Ada BIG, Kemhan ya, Kemhan untuk kebutuhan intelligence ya, kemudian KKP ya, KKP tadi contohnya ya, terus ada Dikbud, Ristek Dikti, KPK, BPOM, dan gitu Kementerian Keuangan, mereka menggunakan big data saat ini untuk kebutuhan analisis data mereka. Jadi seperti itu. Nah, jadi intinya teman-teman semua, kita semua memang harus selalu terupdate ya, atau kita selalu mengarungi teknologi gitu. Jadi yang namanya teknologi itu jangan dijadikan sesuatu yang bakal merusak kita, menghambat kita. Ya, karena kadang-kadang juga teknologi juga dianggap sesuatu yang merugikan kita. Tapi kalau misalnya kita bisa mengarungi teknologi tersebut ya, itu akan menjadi keuntungan buat kita. Seperti kita harus selalu bersama dengan teknologi tersebut. Jadi kita harus terupdate, termasuk masalah data juga. Kalau dulu kita belajarnya database, kemudian kita belajar data warehouse, ya sekarang belajarnya big data. Kalau sekarang udah eranya artificial intelligence, kita belajarnya artificial intelligence. Sebenarnya tahun 2003 dulu waktu saya kuliah juga saya belajar artificial intelligence ya, cuma teori, akhirnya cuma teori. Kita tidak bisa implement seperti saat ini gitu ya. Computing power masih mahal saat itu, data-data belum banyak. Kita yang bicara yang namanya AI, machine learning, deep learning, itu makanannya data gitu kan.
Kalau datanya belum ada ya mereka nggak bisa apa-apa. Nah, kita harus bisa beradaptasi dengan teknologi itu sendiri. Ya, ini kita lihat juga contohnya ya. Tahun 2006 ya, di sini ada berita bahwa demo supir taksi menolak Bluebird ya, karena Bluebird itu dianggap bagi mereka si supir taksi biasa itu mereka mengambil jatah mereka lah, mengambil penumpang mereka seperti itu. Ya, di Semarang juga terjadi, mereka tolak Bluebird ya. Kemudian 10 tahun kemudian ya, atau 9 tahun kemudian 2016, ini sekarang supir Bluebird-nya yang demo. Mereka demo ke taksi online atau ojek online. Karena sama dengan teknologi itu merusak kemapanan mereka. Seperti itu. Karena yang tadinya orang-orang pakai Bluebird, akhirnya mereka pakai Gojek, pakai Grab seperti itu. Karena lebih murah dan lebih enak gitu, lebih cepat juga ya. Teknologinya lebih bagus. Nah, akhirnya juga pada saat ini juga akhirnya Bluebird juga mereka bergabung sama Gojek juga ya. Mereka akhirnya berselancar juga di teknologi tersebut gitu kan. Nah, kita juga harus seperti itu, teman-teman. Karena kalau misalnya tidak seperti itu ya, yang terjadi apa teman-teman? Ini mungkin ya di 2025 atau 2026, 5 tahun lagi ya. Ini yang demo adalah supir-supir Gojek tadi, supir-supir ojek online tadi, atau driver ojek online atau supir ojek online, mereka akan demo. Demonya ke siapa? Mungkin demonya ke sini, ke mobil yang bisa jalan sendiri, karena ini teknologi lagi dan sangat memungkinkan. Ini artificial intelligence. Nih, ini sangat memungkinkan mobil untuk bisa mengantarkan penumpang tanpa supir. Yang terancam siapa? Supir. Nah, ini belum dipikirkan gimana caranya supir-supir tersebut bisa survive dengan keadaan teknologi seperti ini. Nah, intinya teman-teman ya, supaya kita tidak tergerus dengan teknologi ya, kita ikutin terus teknologi-teknologi yang ada sekarang. Kalau sekarang big data atau misalnya kalau big data sih udah dari tahun 2008 ya sebenarnya ya. Teman-teman coba cari yang lain sebenarnya artificial intelligence ya, atau misalnya langsung merambah ke deep learning atau misalnya deep learning, itu akan lebih bagus sekali teman-teman semua. Ya, yang pasti kalau misalnya bicara data itu merupakan akan menjadi komoditi kita sampai kapanpun, karena semua bisnis, semua proses bisnis itu akan didrive oleh data. Bukan akan, sudah didrive oleh data. Jadi semakin banyak data yang kita miliki, kita bisa memprosesnya, itu kita bisa lebih memanfaatkan atau lebih bisa menaikkan keunggulan-keunggulan dari bisnis kita. Saya sudah kelamaan kayaknya, 1,5 jam, 1 jam seperempat. Saya sudahi aja teman-teman semua, kita langsung masuk ke area diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ruli. Selanjutnya mungkin kita bisa masuk ke pembahasan dengan instruktur pembahas dari kampus kami, yaitu Bapak Suryo. Saya akan membacakan profilnya terlebih dahulu. Jadi Bapak Suryo Adi Wibowo ini pernah menyelesaikan pendidikan Doctor of Philosophy atau PhD Intelligence System dari tahun 2014 sampai 2018 di Pusan National University. Kemudian Bapak Surya menyelesaikan Master of Telecommunication Engineering dari tahun 2010 sampai 2012 di Telkom University, Bandung, Indonesia, dan Bachelor Degree di Telecommunication Engineering sejak tahun 2005 sampai 2009 di Telkom University juga. Nah, untuk riwayat atau pengalaman pekerjaannya, Bapak Suryo menjadi CEO atau Chief Executive Officer di Startup Life Indonesia dari tahun 2019 sampai sekarang. Nah, kemudian Bapak Suryo juga menjadi member di Indonesia Artificial Intelligence Research Consortium atau IARC dari tahun 2020 sampai saat ini. Nah, kemudian Bapak Suryo juga menjadi Head of Laboratory dari Laboratorium IMV dari tahun 2018 sampai sekarang. Dan terakhir, Bapak Suryo juga menjadi CEO founder di Embo Studio dari tahun 2016 sampai saat ini. Nah, mungkin bisa tempat dan waktu dipersilakan oleh Bapak Suryo. Silakan. Panggilnya Mas dok. Baik. Monggo Mas Suryo. Iya. Makasih Mbak Melani. Dan makasih juga Mas Ruli atas presentasinya, ilmunya sangat luar biasa ya. Saya salut dengan Mas Ruli. Seperti itu. Nah, mungkin sebelum kita mulai pembahasan kali ini, ada dari teman-teman dulu yang mau bertanya dengan Mas Ruli sebelum saya yang ini. Itu udah ada yang mau tanya tuh Mas Ruli.
apakah bisa dimulai ya? Silakan Mas Fadil jika ingin bertanya. Izin bertanya ya, kan di industri kan tadi lihat bisa dibilang banyak tools-toolsnya ya untuk data engineering, data scientist gitu ya. Nah, kalau sebagai mahasiswa ini kan mungkin belajarnya baru pakai MySQL, Oracle, DB, atau mungkin Pandas gitulah. Nah, kira-kira transfer skill yang dipelajari oleh mahasiswa dengan standar tools pakai di industri itu kira-kira gimana ya? Apakah bisa cepat belajar atau mungkin perlu belajar ulang gitu? Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Fadil. Mungkin Mas Roli bisa memberi tanggapan. Masih di mute Mas Roli. Ya Allah, masih mute dari tadi ngomong. Iya. Langsung tak jawab aja ya Mas Surya ya. Iya, silakan. Ya, jadi betul Mas Fadil. Jadi banyak industri itu belakangan ini memang kewalahan ya. Jadi kewalahannya itu adalah ketika mereka merekrut karyawan baru ya. Mereka merekrut karyawan baru, ternyata skillnya itu banyak yang belum bisa digunakan di area industri. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang sangat disayangkan sekali gitu kan ya. Nah, kalau misalnya ya ini mungkin bisa masukan buat universitas juga ya. Sebenarnya sebaiknya itu di universitas itu diajarkannya apa aja supaya paling tidak ya paling tidak yang nggak siap banget tapi 70% mereka udah punya gitu. Maksudnya udah ada skillnya di area situ ya. Nah, kalau misalnya bicara bahasa pemrograman yang paling banyak dicari ya, ataunya istilahnya kalau misalnya istilahnya langsung oke lah kita ambil gitu ya. Itu cuma 3 sebenarnya. Jangan Java dulu. Sekarang paling seneng tuh orang Python dulu ya, jadi pawang ular ya. Python, Java sama C++, itu yang paling banyak dicari. 3 itu. Karena itu basicnya. Ketika teman-teman punya basicnya itu ya, meskipun kalau misalnya kita lihat Python itu jauh lebih mudah untuk melakukan coding ya dibandingkan C++ ataupun Java ya. Cuman itu menjadi base coding yang banyak digunakan di area industri. Seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya area area databases ya, databases. Tentu saja yang namanya SQL ya, SQL itu memang suatu kapabilitas yang harus dimiliki. Kalau teman-teman udah paham SQL secara logik ya, itu teman-teman mau pakai tools apapun bisa seharusnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin kalau misalnya area big data ditambah lagi dengan yang namanya NoSQL. NoSQL itu bukan not SQL tapi not only SQL, tidak hanya SQL. Contohnya kalau misalnya yang berbasis HDFS atau Hadoop ya, teman-teman bisa mempelajari HBase. Atau misalnya kalau misalnya yang teman-teman yang lebih mudah lagi yang tidak berbasis HDFS itu MongoDB contohnya. Nah, itu bisa teman-teman pelajari seperti itu. Nah, kemudian kalau OS ya, seharusnya saya OS dulu ya. OS itu tentu saja yang paling banyak digunakan atau paling banyak terpakai untuk area engineering atau developer itu adalah Linux ya. Jadi kemampuan teman-teman untuk melakukan shell scripting itu sangat dibutuhkan sekali. Dan menurut saya itu memang awalnya akan tidak menarik, tapi itu akan menyenangkan nanti seperti itu. Jadi kalau menurut kami ya, kalau misalnya nanti ya kalau misalnya belum diperkenalkan ya mulai diperkenalkan aja seperti Python ya. Python itu kayaknya lebih banyak digunakan sekarang ya Python. Kemudian kalau misalnya masuk analitik biasanya R ya. R itu banyak digunakan. Nanti kalau misalnya teman-teman mau pakai yang lebih mudah pakai RapidMiner ya monggo gitu kan. Cuman R-nya bisa juga gitu kalau bisa seperti itu. Kira-kira kayak gitu Mas Fadil. Mas Surya monggo. Mas Fadil sudah menjawabkah atau masih ada yang ingin didiskusiin? Mungkin pertanyaan lain ya. Ya udah oke, kita ngobrol ya. Monggo. Silakan Mas Fadil. Pengalaman saya big data di Indonesia tuh kayaknya kurang terbuka gitu. Soalnya dari pengalaman untuk kayak membuat model gitu, data-data yang didapatkan tuh kebanyakan dari luar negeri. Sedangkan data-data di Indonesia itu mungkin banyak disimpan sama perusahaan-perusahaan gitu. Jadi proprietary gitu. Tidak dibuka untuk umum. Jadi mungkin itu kayak kita mau mengembangkan big data tapi data lokal kita sendiri kurang terbuka. Oke.
Langsung ditanggapi atau pripun, Mas Surya? Iya, langsung aja, Mas. Ya, saya setuju, Mas Fadil, saya setuju banget. Ini yang salah satu menjadi pembahasan di Pokja 6, apa namanya? Jadi kita ada yang namanya apa namanya? Stranas AI ya, Strategi Nasional Artificial Intelligence. Mungkin Mas Suryo juga ada di sini ya, Mas ya? Di Pokja berapa, Mas? Saya masih bawaan aja sih, Mas. Enggak, kalau Lagi di Bu Pokja. Ayu ya. Oh, Bu Ayu itu berarti ini ya, infrastruktur ya? Bukan ya? Bu Ayu apa sih? Talenta AI. Oh, talent ya, Iya, talent AI. talent. Nah, kalau di Pokja 6 ini kan dataset, Mas Suryo ya. Nah, ini Ya, sebenarnya betul. menjawab ke apa namanya? Ya, menjawab Mas Fadil tadi. Sebenarnya betul sekali Mas Fadil, kita itu sayangnya kita punya data yang banyak, cuma datanya tidak banyak yang dibuka gitu kan. Sebenarnya kan data yang bagus itu salah satunya adalah data yang terbuka, meskipun kita juga harus menyeleksi data-data mana yang boleh kita buka atau yang tetap menjadi rahasia seperti itu. Cuman kan ketika data-data tersebut terbuka bisa dikolaborasikan, itu kita akan menghasilkan analitik yang lebih baik seperti itu. Dan ini terjadi nggak usah jauh-jauh, Telkom University ya. Telkom University saya pernah diminta bantuin salah satu rekan dari Telyu, ya saya nggak akan sebutin orangnya, untuk kebutuhan disertasi beliau. Ya, dari disertasi beliau butuh yang namanya data CDR, call data record. Ya, CDR call data. Jadi call data record dari transaksi telco. Ya. Dan pada saat itu ini udah lama ya, mereka cuma butuh untuk kebutuhan internet dari saya lupa sebelum IndiHome apa ya. Pokoknya sebelum IndiHome ya. Nah, mereka butuh data traffic internet. Artinya apa? Mereka minta ke Telkom. Ini Telkom University atau pada saat itu masih IT Telkom ya. IT Telkom minta ke Telkom. Nggak dikasih. Nggak dikasih. Nggak semudah itu, Ferguson. Nggak langsung dikasih. Jadi mereka akhirnya berbelit-belit gitu ya. Pada saat itu kalau nggak salah tahun 2014 ya, tahun 2014 ada kebutuhan seperti itu, nggak dikasih sama Telkom. Padahal itu untuk istilahnya juga itu maksudnya nilai hasil risetnya pun akan berguna buat Telkomnya sebenarnya seperti itu. Tapi karena memang ada berbagai macam kebijakan ya, termasuk itu juga data yang rahasia, data pribadi, dan mereka belum tahu gimana caranya supaya data-data tersebut bisa di-share dan bisa digunakan. Akhirnya mereka tidak bisa keluarkan. Dan akhirnya dengan berbagai macam ya kita melakukan mediasi macam-macam, akhirnya dari Telkom bisa ngeluarin, tapi datanya tahun 2004 kalau nggak salah, jadi 10 tahun ke belakang, dan datanya pun jadi bukan nama sebenarnya dihilangkan, dan ada beberapa data-data yang di hidden gitu seperti itu. Seperti data nama, informasi pribadi itu dihilangkan. Dan mereka akhirnya bisa seperti itu, dan akhirnya bisa dikeluarin. Nah, lumayan tuh 1 tahun kalau nggak salah mediasinya, jadi mundur 1 tahun beliau PhD-nya pada saat itu, dan akhirnya bisa gitu kan seperti itu. Nah, itu untuk instansi yang sama. Coba kalau misalnya Mas Fadil bayangkan gitu kan ya, kita dari Telkom University tiba-tiba ngetok ke Kementerian Keuangan, Bu minta data ini dong, keuangan seluruh Indonesia, tapi saya mau adukan sama data-data dari dinas sosial juga, ke dinas sosial gitu kan, ada siapa gitu kan. Kalau misalnya kita buka data-data raw data dari misalnya dari BPS atau dari manapun gitu ya, itu datanya bukan data detail, bukan raw data, tapi yang mereka berikan adalah data-data udah summary gitu kan ya. Jadi udah summary dari data, bukan data detail gitu, dan itu nggak bagus untuk penelitian. Nah, makanya di sini kebetulan kita di Stranas AI itu ada Pokja yang memang mengurusi untuk area dataset. Nah, kalau misalnya kita dataset, oke lah, dataset paling banyak kan kita bisa nyari di Kaggle ya. Kaggle banyak sekali datasetnya kan ya. Nah, kita pasti kiblatnya ke sana. Ngambil dari mana datanya Kaggle, berapa 200.000 record kan. Nah, sekarang kita pengen bikin datasetnya Indonesia. Seperti itu. Nah, itu ada udah nanti insya Allah di Korika akan segera launching ya. Ini mungkin jadi bisa teman-teman jadi rujukan teman-teman untuk mencari data. Meskipun satu hal teman-teman ya. Data-data dari dataset yang terbuka seperti Kaggle ataupun nanti dari Korika ya, dari datasetnya Indonesia ini tidak menjamin teman-teman bisa menjadi seorang yang oke, nanti kita udah pro banget di area data. Kita bicara Kaggle aja. Kaggle itu datanya paling yang di-share itu 200.000 record, 300.000 record. Nanti real life-nya teman-teman hadapin 300 miliar record, 130 terabyte data. Itu sesuatu yang berbeda. Makanya tetap teman-teman itu untuk riset oke ya, tapi teman-teman juga nanti masuk industri itu harus untuk
istilahnya untuk veteran project-nya tadi harus benar-benar teman-teman selami juga. Jadi teman-teman memiliki jam terbang yang tinggi dalam area project data itu tadi sendiri. Kira-kira gitu Mas Fadil. Jadi ya mudah-mudahan menghilangkan keresahan, mudah-mudahan segera yang datasetnya Indonesia segera launching. Tapi sebenarnya satu hal, sebenarnya datasetnya itu bukan dataset biasa ya. Kan yang bagus itu dataset yang punya label ya istilahnya. Jadi kalau misalnya kita ingin langsung menggunakan machine learning, deep learning itu kan lebih mudah ya. Dataset berlabel. Jadi kita untuk melakukan supervised learning itu lebih mudah ya. Dibandingkan kita harus melakukan reinforcement ataupun unsupervised ataupun reinforcement, itu akan jauh lebih ngerepotin lah. Maksudnya bukan cuma ngerepotin infrastruktur kita atau mesin kita, tapi kita juga harus memberi semacam terus memberi masukan ke sana gitu. Jadi memang yang bagus itu nanti yang tersedia itu adalah dataset yang berlabel. Jadi teman-teman juga untuk melakukan implementasi akan lebih mudah. Kira-kira gitu, Mas Surya. Monggo. Ya, terima kasih Mas Ruli atas penjelasannya yang cukup detail dan bagus ya. Dan memang kita akui ya Mas Ruli dan teman-teman semuanya bahwa bukannya mengecilkan Indonesia, tapi ya memang Indonesia tuh kalau dilihat mungkin dari teman-teman bisa lihat ya waktu pertemuan awal dulu bahwa Indonesia sangat jauh tertinggal ya dibandingkan negara-negara maju, apalagi untuk masalah AI dan data science, di mana ketika di 2018 itu negara-negara seperti Korea dan US, UK dan sebagainya itu udah menggelontorkan triliunan rupiah untuk infrastruktur AI mereka seperti itu. Nah, akan tetapi Indonesia ya boro-boro infrastruktur mereka masih kajian, nah seperti itu. Nah, tapi ya alhamdulillah sekarang di Kemendikbudristek ini juga sudah ingin melakukan akselerasi seperti itu. Nah, dari pembahasan kami kemarin di Dikti itu nanti ada 5 server kalau nggak salah. Itu DGX A100, dan kemudian di anggota konsorsium ini juga alhamdulillah masing-masing sudah ada 1 DGX A100, jadi nanti mungkin teman-teman juga bisa improve ya skill-nya, karena kan itu juga infrastruktur dari industri ya Mas ya. Kalau itu bisa dipakai bareng-bareng Mas Surya? Bisa. Oke, mantap. Ya, alhamdulillah di Telio juga udah punya Mas. Nanti mungkin kita bisa kolaborasi kayak gitu. Boleh. Kalau perlu platformnya nanti tak itin Mas. Oke, siap. Mantap. Jadi itu kan juga salah satu infrastruktur untuk industri ya Mas Ruli, dibandingkan dengan DGX dan GTX dan RTX seperti itu. Nah, jadi teman-teman di sini bisa memanfaatkan fasilitas-fasilitas itu. Jadi tingkat kenjomplangan ya antara dunia akademik dan dunia industri itu semakin diperkecil tuh gap-nya. Seperti itu. Setuju Mas, Cina udah punya 10 juta core loh. Cina 10 juta core, itu kebutuhannya untuk ini loh, sebenarnya kebutuhannya untuk pengambilan kebijakan mereka loh, seperti itu. Kebijakan ekonomi itu mereka dibantuin sama superkomputer. Betul, iya. Kita dibantuin sama super brain katanya. Brain dari mana? Oke. Iya, kita aja masih kalah sih sama Vietnam, Mas. Jangan ngomongin Cina dulu. Kita sama Vietnam masih kalah untuk infrastrukturnya kayak gitu, tapi ya alhamdulillah. Betul. Iya masih tender kok Mas, belum selesai yang untuk One Data Indonesia ODI. Oh gitu. Sampai ya itu kan yang akhirnya menyebabkan banyak kementerian itu, instansi itu mereka gemes juga gitu. Ini nggak beres-beres ini tendernya, akhirnya mereka implementasi sendiri. Yang terjadi kayak gitu. Betul. Oke, ada lagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Monggo. Kita kedatangan pembicara yang hebat ini. Belajar bareng Mas. Ya. Mungkin kalau nggak ada saya itu dulu deh. Kita flashback dulu ya Mas Ruli ya. Kita tempatkan di diri kita di waktu menjadi seperti teman-teman dulu kan. Kalau saya sih masih cukup ya untuk kelas S1 kayak gitu dan kurang tahu ya. Dan tadi benar-benar antara dunia akademisi dan industri itu kan sangat jomplang. Tadi benar apa yang ditanyakan sama Mas Fadil tadi, tools-tools yang digunakan seperti itu. Nah, kalau kita tempatkan posisi kita di teman-teman sekarang dan
Seperti Mas Ruli dulu mungkin Mas Ruli sering ngoprek seperti itu dan tahu prospek ke depan itu big data kayak gitu. Makanya Mas Ruli terjun ke situ. Nah, sekarang kalau misalkan kita tempatkan posisi kita di sini dan untuk mempersiapkan teman-teman ke depannya, mungkin Mas Ruli punya gambaran apa yang harus teman-teman persiapkan kayak gitu, dan bagaimana kita bisa membaca tren untuk 5 sampai 10 tahun ke depan seperti itu, dan apa yang harus kita kuasai. Ya. Oke. Itu mungkin. Iya Mas, jadi kalau prediksi kami ya di teman-teman termasuk di komunitas dan asosiasi juga terkait data ini, maksudnya data sebagai komoditi, data sebagai sesuatu, maksudnya selama infrastruktur kita belum bisa benar-benar terotomasi dengan ini udah nggak mute kan? Selama infrastruktur kita belum benar-benar bisa terotomasi secara secara masif gitu ya. Kebutuhan akan engineer data atau engineer artificial intelligence ini masih sangat dibutuhkan sampai tahun 2040 seperti itu. Kemungkinannya seperti itu sampai nanti sebuah infrastruktur memang bisa ya, entah itu ya kata sih nextnya kan quantum computer istilahnya seperti itu ya. Itu yang nanti benar-benar bisa menyelesaikan masalah data, istilahnya deep learning dalam arti sebenarnya ya. Kalau machine learning itu kan masih butuh supervisi dari manusia, tapi deep learning dalam arti sebenarnya di mana tapi ini mengerikan juga ya, di mana komputer-komputer itu sudah bisa belajar sendiri, mencari sources-nya sendiri, mereka belajar sendiri, mencari sumbernya sendiri, dan mereka bisa mengambil keputusan juga, maksudnya bukan keputusan untuk komputasi mereka ya, dan analitik yang lebih dalam, prediktif yang lebih baik gitu kan. Saat ini kan prediktif juga udah cukup bagus, udah mencapai 91,6% ya untuk prediksi deep learning itu udah sampai seperti itu. Nah, itu kebutuhan akan supervisi manusia itu masih dibutuhkan seperti itu. Mungkin kalau misalnya kita bicara nextnya ya untuk pembangunan infrastruktur berikutnya adalah setelah data lake ya. Jadi kan dulu ada yang namanya databases ya. Databases terus istilahnya ada kumpulan databases diperkenalkan yang namanya data warehouse tahun 1978 ya. Itu bertahan lama ya sampai tahun 2006 ya. Lama sekali ya, hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun lebih dong ya. Ya 30 tahun lebih ya. Mereka bertahan sampai tahun 2006, akhirnya muncul yang namanya big data. Nah, di big data ini dikenal yang namanya data lake tadi istilahnya. Data lake itu sebenarnya data warehouse juga, cuman datanya macam-macam bisa dimasukin. Ya, datanya mau struktur, unstruktur nggak masalah. Nah, untuk berikutnya yang akan dipelajari adalah, ya ini juga sudah mulai tapi belum banyak. Itu adalah data mesh istilahnya. Jadi setelah data lake itu data mesh. Data mesh itu sebenarnya adalah kumpulan dari data warehouse. Dan juga di situ bisa jadi bisa dibilang juga kumpulan dari data lake ya. Jadi data warehouse atau data lake yang terkoneksi satu sama lain. Dan di situ masih dibutuhkan yang namanya engineer data. Seperti itu. Seperti itu. Nah, data mesh ini sebenarnya mengambil dari konsep blockchain juga sebenarnya. Dan itu juga lagi-lagi kita juga blockchain itu intinya adalah data engineer juga, dalamnya juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya sih saat ini masih dibutuhkan sekali di industri, apalagi sekarang ya. Yang awalnya mereka rekrut data scientist, data analyst, sekarang banyak sekali industri yang merekrut itu data engineer. Gitu. Data engineer jauh lebih diperlukan. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menjadi seorang data scientist, berangkatlah dari data engineer. Pelajari tools-tools yang tadi itu, seperti itu. Nah, nextnya kalau misalnya jadi gini, kalau misalnya kita bicara yang namanya algoritma ya, baik itu untuk digunakan di artificial intelligence, di machine learning atau deep learning, itu kita pasti ada dua jenis ya. Ada orang-orang kayak Mas Suryo ya, saintis, peneliti ya. Biarkan orang-orang kayak Mas Suryo ini yang menciptakan algoritma-algoritma baru sehingga bisa menghasilkan prediksi yang lebih kencang ya, mencapai 99%. Biarkan Mas Suryo ya. Atau ada tipe kedua kayak kami, kayak saya. Industrialis atau istilahnya ya lebih ke ininya ya, penggunanya. Kita menggunakan algoritma yang sudah ada. Seperti itu. Kita memanfaatkan algoritma yang sudah ada. Ya. Jadi cukup dua itu. Jadi kalau misalnya kita sudah memutuskan oke, saya sebagai pengguna, kita maksimalkan penggunaannya tersebut. Kita banyak-banyak mendapatkan jam terbang untuk melakukan algoritma tersebut. Seperti itu. Ya. Nanti kalau Mas Suryo sudah menemukan yang baru, Mas Ruli ini udah 92%.
sini tak pakai gitu di industri. Oh iya masuk gitu kan. Makanya yang namanya proyek data ya sebenarnya untuk saat ini ya, apalagi area data scientist, area yang untuk kebutuhan prediktif seperti itu tidak cuma praktisi yang dibutuhkan di sini. Akademisi pun harus dilibatkan. Praktisi melakukan secara praktik terhadap data yang ada real, akademisi melakukan verifikasi. Sudah betul belum algoritma yang digunakan? Sudah betul belum model yang digunakan? Secara teorinya gitu kan. Itu harus dipastikan oleh akademisi. Makanya ada beberapa proyek data kami ya. Kami melibatkan dosen-dosen dari universitas. Ya, kita hire secara profesional, mereka tergabung di tim kita untuk melakukan verifikasi ya. Dia juga melakukan memastikan bahwa teori yang kami lakukan ya, karena kita kan menggunakan algoritma itu sudah betul gitu kan. Nah, di sini perlu yang namanya sinergi seperti itu. Jadi, kalau teman-teman sekarang mau menyiapkan diri ya, kalau teman-teman mau menjadi saintis ya, jadilah seperti Mas Suryo ini ya. Meneliti, riset ya. Sangat dibutuhkan ya, dan beliau ini akan dilibatkan ya, atau mungkin sudah dilibatkan di area industri, atau teman-teman akan menjadi praktisi. Nah, jadi praktisi otomatis teman-teman selain teman-teman mengetahui algoritma atau teknologi yang ada, teman-teman harus selalu update terhadap teknologi yang baru. Makanya lebih baik memang lebih enak kita ada di dua kaki. Ya contohnya saya ini memang kebetulan dia diberi kesempatan di dua kaki, ada di industri, ada di akademisi, sehingga saya coba untuk menjembatani itu semua. Seperti itu. Sehingga juga ini yang menjadi keuntungannya ketika ya ini kan termasuk apa ya istilahnya itu tadi ya, mempengaruhi, kita juga mempengaruhi beberapa kampus ya untuk beberapa mata kuliah atau beberapa studi ya, maksudnya bahan ajar kuliah itu kita injek area-area yang memang akan digunakan di industri. Seperti itu. Sehingga nanti industri ketika menerima mahasiswa tersebut, oh ini udah siap nih, nggak harus ada latihan dulu 3 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Mereka langsung bisa terjun ke proyek dan mereka pun akan lebih cepat improve-nya seperti itu. Kira-kira gitu Mas Suryo. Makanya kita harus selalu dekat ya. Iya Mas. Kita akan selalu dekat insya Allah. Siap. Oke teman-teman, ada yang ingin ditanyakan? Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Halo, ya. Ada, silakan. Oh, itu ada Mas Slamet. Silakan Mas Slamet. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Mas. Jadi kalau kebutuhan industri itu, kalau yang direkrut itu skill atau kompetensinya itu atau sudut pandang rekrutmennya itu seperti apa ya? Gitu, Mas. Gitu. Oke. Sebenarnya gini, sudut pandang rekrutmen ya. Kalau kita sih sebenarnya tidak kalau untuk fresh graduate ya, terutama untuk fresh graduate kita tidak punya ekspektasi besar terhadap mereka benar-benar sudah ahli ya. Ketika mereka masuk ke proyek mereka tidak akan membuat kesalahan, mereka langsung bisa terjun. Kita tidak expect seperti itu, karena justru kita meminimalisir yang namanya error ya. Istilahnya jangan sampai kita sudah yakin ya, tapi ketika mereka masuk ke industri ternyata mereka membuat kesalahan dan bisa mengakibatkan hal yang fatal. Jadi kalau yang kita biasanya kalau untuk rekrutmen itu biasanya basic sih yang kita cari ya. Mereka punya basic tertentu terkait kalau misalnya untuk programmer ya logik otomatis kita perlu ya. Kalau seorang analis ya sama, logik analitiknya juga mereka harus bisa ya. Kemudian yang kedua adalah mereka menggunakan tools, karena gini, jangan menggunakan tools dulu. Mereka melakukan ini ya coding ya. Coding itu kan standar, istilahnya kalau misalnya orang bisa satu coding ya, misalnya udah punya sense code-nya bagus ya, otomatis mau bahasa apapun mereka akan masuk gitu. Nah, yang ketiga kalau misalnya yang sekarang banyak disukai juga adalah penggunaan tools gitu kan. Jangan kira yang namanya data scientist sekarang tuh mereka coach dari awal, enggak juga gitu. Mereka tuh ahli menggunakan tools. Mereka tahu ketika data seperti ini, ketika harus meng-crawling data, mereka harus pakai tools apa. Ketika mereka harus melakukan analisis data jenis seperti ini, mereka harus pakai tools apa. Jadi mereka bisa menggunakan tools dengan cepat dan mereka bisa istilahnya beradaptasi dengan tools baru gitu. Nah itu lebih baik seperti itu. Jadi sebenarnya ya semuanya itu nanti akan belajar ya. Tetap akan ada yang namanya jam terbang juga di situ. Termasuk juga ketika kita melakukan kita memperlakukan data seperti itu.
Jadi kalau mungkin awalnya gitu, data ini tuh sebenarnya harus di join sama data ini supaya nggak. Tapi kalau misalnya kita sudah terbiasa dengan melihat data seperti ini tuh, contohnya ini aja, misalnya data, ternyata di sini tidak ada data tanggal gitu kan, tanggal create-nya nggak ada. Tapi ternyata di filenya itu ada informasi tanggal. Nah, berarti dari informasi tanggal tersebut kita bisa masukkan ke dalam struktur datanya seperti itu, supaya diketahui data tersebut sebenarnya di-generate tanggal berapa. Nah, kalau misalnya kita belum veteran, misalnya awal-awal kan kita bingung, Pak ini nggak bisa diproses, Pak nggak ada tanggalnya, gitu aja gitu. Tapi kalau misalnya semakin banyak kita berinteraksi dengan data-data tersebut, ya kita akan semakin baik gitu. Jadi memang saat ini sih tidak ada, ya kita tidak banyak untuk rekrutasi itu nggak berekspektasi panjang ya, banyak, yang penting mereka pernah, atau makanya di sini juga bukan ahli dalam menggunakan nggak, tapi pernah atau familiar. Kita lebih arahnya ke situ, supaya mereka juga nanti ujung-ujungnya beradaptasi dengan tools yang digunakan di project tersebut. Kira-kira gitu, Mas. Nanya lagi, Iya, Mas. monggo. Kalau dari sisi portofolio gitu seperti apa? Atau mungkin banyak project yang ditaruh di Git, nanti Git-nya ditampilin, atau mungkin seperti apa? Itu nilai tambah biasanya, Mas Slamet. Yang seperti itu akan menjadi nilai tambah untuk rekrutasi ya. Apalagi ya kalau Git sepertinya udah nggak pemula lagi ya, kalau misalnya mereka sudah punya portofolio yang banyak ya. Dan itu istilahnya nanti juga itu bisa ya teman-teman tambahkan juga di situ ya. Itu nanti untuk kemudian ketika nanti teman-teman ingin ya lepas dari perusahaan yang awal ini ke perusahaan lain, ya teman-teman bisa menjadi pro hire juga dengan pengalaman yang teman-teman punya seperti itu, dan juga dengan portofolio yang teman-teman punya, itu akan menjadi nilai tambah yang baik juga. Seperti itu, Mas. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Luar biasa sekali ya diskusinya ya. Ini teman-teman ini udah pada mau siap-siap jadi ini ya Mas ya, untuk mendirikan perusahaan atau bekerja secara profesional seperti itu ya. Harus. Ya, ada lagi teman-teman yang mau tanya, silakan. Monggo. Ya, ada. Selamat tanya lagi, silakan Mas Slamet. Tanya lagi, Mas. Ya, silakan. Untuk satu kali siklus mulai data science sampai dia bisa dikeluarkan sampai data visualisasinya itu biasanya berapa bulan atau berapa minggu gitu. Terus dari sisi project itu mulai dari yang kecil sampai yang gede itu timeline-nya seberapa itu, Mas? Kalau yang diharapkan sama perusahaan saat itu juga keluar data visualisasi. Itu yang diharapkan sama perusahaan. Makanya jadi ya balik lagi gini. Ketika dia seorang data scientist profesional yang memang dia sudah menguasai semuanya, engineering-nya tahu, bisnisnya tahu, udah gitu dia bisa melakukan analytics, dia bisa menggunakan tools untuk melakukan modeling dan jadi insight gitu ya. Mungkin mereka akan lebih terampil gitu kan ya. Datanya seperti apapun gitu ya. Oke, punya data ini, oke, kita bikin insight-nya seperti ini gitu ya. Itu bisa jadi dia data scientist itu ya nggak butuh waktu 1 hari pun ya. Hitungan jam aja mereka bisa mengeluarkan insight gitu, seperti itu. Mereka juga tahu menggunakan memproses datanya, engineering datanya ya. Jangan kira melakukan cleansing itu seperti kita select bintang from select bintang aja jadi cepat gitu ya keluarnya, nggak seperti itu. Ya kan? Engineering itu kadang-kadang kalau misalnya kita melakukan proses data terhadap jutaan data ya, kita ke enter gitu ya, 1 jam baru selesai gitu kan query-nya seperti itu. Nah, itu kan harus diperkirakan juga sama dia kan. Gimana caranya mereka query nggak cepet, nggak lama-lama. Entah mereka cuma ambil beberapa part datanya atau gimana gitu kan. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, kalau misalnya yang diharapkan ya pada saat itu juga. Cuman kan istilahnya gini, Mas Rawat, kalau dalam industri itu ada yang namanya analytics yang sifatnya adalah rutin ya. Jadi analytics itu selalu ada ya. Report tentang penjualan, report tentang ini, prediksi tentang penjualan ini. Tapi juga ada report-report yang sifatnya ad hoc. Ad hoc itu maksudnya ya tidak ada di rutin, tiba-tiba kepikiran, ini kita bisa nggak sih ngeluarin analitik seperti ini? Oh bisa. Nah, dari data apa dilakukan kayak gitu.
Nah, inilah yang menyebabkan dan itu biasanya kalau ad hoc itu memang harus dilakukan dengan cepat gitu kan ya. Ataupun kalau misalnya mereka, oh saya teliti dulu 1 minggu gitu kan. Oh ya, habis itu kita lakukan engineering 2 minggu gitu kan. Oh analitik keluar minggu keempat gitu kan ya. Keburu disalip sama ininya. Sama apa? Sama kompetitor kan khawatirnya seperti itu kan. Nah, itu biar nggak terjadi memang mereka memang butuh yang pro gitu kan ya. Nah, inilah yang menyebabkan data scientist murni ya. Murni itu maksudnya dia seorang profesional data scientist itu mereka dibayarnya luar biasa mahal. Mendays mereka mencapai 70 juta atau sekitar 6.000 US dollar. Ya, Mendaysnya loh ya. Jadi sehari gajinya 70 juta. Satu hari. Ya, ada lulusan TELU juga ya, lulusan TELU informatika. Ya, dia data scientist murni. Dia sebulan kerja cukup 5 hari aja gitu. 5 hari udah bisa beli Innova kan 350 juta gitu kan. Cukup, sisanya ya main ke Bali ke Lombok gitu kan. Karena memang seperti itu, kayak gitu. Nah, makanya tim data scientist pun di sebuah instansi, di sebuah industri, ya mereka juga dituntut untuk cepat juga gitu. Ketika ada rutin data yang harus dianalitik ataupun ad hoc, ya mereka harus gimana caranya bekerja sama ya. Otaknya nggak cuma satu ya, otaknya banyak ya. Gimana caranya mereka bisa menghasilkan insight secepat mungkin. Jadi order 1 hari, 2 hari, 3 hari itu terlalu lama gitu kan. Secepat mungkin. Karena memang itu biasanya adalah sebuah insight atau visualisasi yang memang dibutuhkan untuk mengambil keputusan secara cepat. Seperti itu. Jangan jadi tekanan ya, tapi nanti teman-teman dengan teman-teman masuk ke area data project itu akan terbiasa. Seperti itu. Nah, bisa lah. Gitu. Ya. Berarti semangat ya Mas Slamet ya. Ya, kalau tadi saya lihat itu 1 kali query bisa 1 jam gitu kan. Keluarnya berarti itu kan kemungkinan obstacle yang utama mungkin dari infrastruktur ya Mas. Betul sekali. Mungkin Ya tuh enggak, obstacle yang lain mengikuti. Mas. Kalau yang 30 jam tadi gimana? Ada yang 30 jam? Belum nge-training modelnya Mas. Baik. Kalau training model kan rutin ya Mas ya. Kalau training model kan rutin dilakukan, maksudnya dari hasil query itu pasti kita masuk juga. Jadi istilahnya kita kalau training model itu kan dari query ya, ada keluaran tersebut kan masuk ke big data lagi, di train lagi terus, maksudnya jadi rutin gitu loh. Yang masalah itu justru memang di data engineering-nya. Kalau training model itu udah jadi rutin sih seharusnya. Gitu. Ya, terima kasih. Siap, Mas Slamet. Ya, makasih Mas Slamet. Siapa lagi yang mau tanya? Silakan. Mungkin Lisda mau tanya Lisda? Belum, Pak. Belum terus nih. Aduh, siapa lagi ya? Ibnu Dakwan ada yang mau ditanyakan sama Mas Ruli? Ini semester berapa sih Mas Suryo? Semester 5 ke atas Mas Ruli. 5 itu Dan tiga semester lagi ya lulus atau dua ya? Insya Allah. Iya, Gitu. iya. Jangan cepat-cepat lulus lah. Iya ya Mas ya. Mau ngapain juga ya Mas. Makanya ini saya juga mendorong buat anak bimbingan saya biar bisa menikmati gedung 19 lantai gitu. Jangan cepat-cepat lulus. Iya. Nah tuh ada pertanyaan tuh Mas David. Oh iya silakan. Boleh. David speaking aja David. Nah ini udah saya baca nih. Atau mau speaking? Iya biar enak gitu. Bisa itu enggak David? Iya Pak. Baik Pak. Izin bertanya Pak. Itu. Apakah studi lanjut S2 dan S3 data science ataupun artificial intelligence itu sangat dibutuhkan Pak jika kita ingin fokus hanya di dunia industri? Betul. Tapi jangan lama-lama ya ininya ya, nanti nggak terjun Mas Suryo, nanti ngajar juga gitu. Nanti jadi saintis gitu, nggak apa-apa kalau saya mau jadi saintis monggo. Nggak, kalau gini teman-teman semua. Teman-teman semua memang harus menentukan sikap dulu. Sekarang apakah akan menjadi saintis ya? Saintis itu di sini saintis itu berarti mengabdikan diri entah itu ke kampus atau gimana, atau ingin menjadi praktisi gitu kan ya. Ini kan kita harus jadi dua itu, atau mau menjadi keduanya itu pun bagus seperti itu ya. Mas Suryo keduanya dong, orang kan startup CEO kan, mantap. Saya diajakin dong. Oke, nah gini,
Kalau menurut saya sih seperti contohnya yang teman kita yang tadi data scientist murni tadi ya, dia itu memang melakukan dia tuh nyambi ya istilahnya, mereka dia masuk ke industri, dia masuk menjadi praktisi, tapi dia juga meneruskan meneruskan studinya seperti itu. Nah, emang itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman kita ya seperti itu. Dan kalau misalnya kita memang pengen fokus ke area data scientist ya, teman-teman di sini misalnya sudah lulusan dari sistem informasi, dari informatika, teknik komputer, otomatis istilahnya di sini untuk dasarnya teman-teman melakukan data engineering, data analytics, atau mungkin kalau misalnya teknik komputer di area infrastrukturnya sudah oke ya, teman-teman tinggal ambil area bisnisnya gitu misalnya. Misalnya ambil S2-nya area bisnis, itu nggak ada masalah sama sekali. Cuma nanti ketika tesis itu dihubungkan dengan data juga gitu. Ya, teman-teman masuk ke bisnisnya ya, sehingga nanti teman-teman ketika bisnisnya itu ketika lulus di S2, teman-teman punya kompetensinya adalah di area bisnis analitik yang terkait sama data juga, masih terkait sama data seperti itu. Nah, teman-teman akan ahli di area situ ya, karena memang dibutuhkan, karena bukan apa-apa. Punten ya, kalau saya dulu, mungkin sekarang udah enggak ya. Kalau saya dulu kuliah informatika ya, tadi CV-nya salah, saya informatika bukan telekomunikasi. IF ya. Nah, saya kuliah informatika itu dulu ada yang namanya mata kuliah kewirausahaan. Istilahnya untuk menumbuhkan sense of business kita atau analisis bisnis kita. Tapi sayangnya apa? Di kuliah kewirausahaan itu ya kita bukan jualan software, kita bukan pengembangan software, bukan jadi project software gimana cara ngejualin marketingnya atau marketing untuk project, enggak. Kita jualan pempek gitu kan ya. Kan ketawa Mas Suryo sama juga pasti. Kalau nggak jualan pempek, jualan es buah gitu kan. Oke lah, sense of business-nya dapat, cuman yang dihubungkan sama IT-nya itu jauh. Nah, mungkin nanti dengan S2 lebih dalam mengenai bisnis manajemen bisnis itu akan lebih dalam lagi. Udah gitu nanti berikutnya S3-nya mungkin ambil statistik. Kalau misalnya ingin jadi data scientist murni dan juga digunakan di area ini ya di industri, mungkin statistik. Karena apa? Statistik ini juga jadi masalah ya. Banyak jurusan-jurusan informatika mereka menginginkan lulusannya adalah data scientist. Pas saya tanya statistiknya berapa SKS, Pak statistiknya cuma 3 SKS Pak Suwono gitu kan ya. Nggak ditambahan lagi, nggak ada statistik lanjut, nggak ada. Ini coba difokuskan di statistik gitu kan. Karena statistik ini penting sekali gitu kan. Dan biasanya kalau statistik itu ada dari jurusan matematika atau dari statistik itu sendiri ya, seperti itu. Sebenarnya lebih menguntungkan ketika ya bukan mengecilkan yang lain ya, menguntungkan seperti teman-teman kita yang ada di Politeknik STIS gitu kan ya. Mereka ahli di statistik, tapi mereka juga diajarkan data engineering dan data analytics. Artinya apa? Ketika mereka lulus, modal untuk mereka menjadi data scientist itu udah 3. Statistik, data analitik, data engineering. Mereka tinggal ngembangin bisnis analitiknya aja. Gitu. Nah, kalau misalnya lulusan dari informatika, mungkin kalau sekarang mungkin udah berubah ya. Kalau dulu saya lulusan informatika, statistiknya masih lemah gitu kan. Sehingga untuk kapabilitas kita membuat modeling, prediksi itu masih nggak sehebat teman-teman yang memang lulusan statistik di S1 gitu, seperti itu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kalau misalnya sekarang dibutuhkan di bisnis ya istilahnya kita sambil jalan aja sih. Sambil jalan misalnya, kan nanti juga gini ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman masuk ke industri, teman-teman jadi tim data scientist, teman-teman juga akan berinteraksi sama teman-teman yang lain yang ahli, yang teman-teman belum ada ahlinya gitu, misalnya di statistik ya, tapi teman-teman berinteraksi sama teman-teman di statistik gitu kan. Nah, di situ belajar pelan-pelan. Kalau bisa mengambil degree-nya ya oke lah, ambil S2-nya gitu. Atau S2-nya mau ambil statistik monggo. Mungkin nganggap manajemen aku bisnis analitik udah oke lah. Ya udah ambil S2-nya statistik, udah selesai. Teman-teman bisa menjadi data scientist di situ. Kira-kira gitu, Mas Suryo. Ya, mudah-mudahan dapat banyak tenaga kerja baru nih saya. Ayo monggo mau ngelamar. Iya, terima kasih Mas Ruli. Mungkin saya juga nambahin ya. Kalau misalkan David itu tadi kan ya sama dengan pilihan ya hidup itu. Kalau misalkan David ingin melanjutkan studi S2, S3-nya itu ke luar negeri, nah itu kan juga lapangan kerja di luar negeri itu berbeda ya dibandingkan dengan Indonesia seperti itu. Nah, ada juga case-case di luar negeri itu jika David misalkan seorang mengambil S3-nya itu di ranah
data scientist seperti itu, dan mereka perkembangan AI-nya juga kenceng. Nah, itu ada apa ya? Ada suatu negara itu menawarkan ke kita, mau nggak sih kamu jadi penduduk negaraku gitu. Seperti itu. Nah, David mungkin misalkan kalau ingin negara menjadi penduduk negara sana, ya ini kan kita juga bisa kontribusi ke Indonesia ya, Mas Ruli, kan kita banyak apa ya namanya, orang-orang Indonesia, diaspora ya. Ya, diaspora. Banyak teman-teman diaspora yang di sana. Jadi misalkan seperti itu juga bisa dipikirkan juga, David. Dan itu juga menarik kalau bisa hidup di luar negeri juga. Iya, Mas Ruli ngapain sih cepat-cepat pulang? Saya masih punya orang tua, Mas Kalau Ruli. iya sih bener. Betul. Nah, itu di Jerman juga ada tuh. Ya, Jerman, Korea, kemudian Jepang, itu biasanya mereka menawarkan ya, kalau misalkan lulusan S3, dia berhak mendapatkan sebagai permanent resident seperti itu. Asik, Bang. Iya. Asik sih itu. Asik. Itu mungkin ada lagi yang tanya? Sepertinya udah cukup ya, Mas Ruli ya. Luar biasa, ini udah 2 jam tapi nggak kerasa. Iya. Teman-teman juga mau sholat Jumat nih. Jumatannya hari apa di sana? Sama ya, Jumat? Jumatannya hari Senin mungkin. Ini Mbak Melani udah senyum-senyum aja nih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Melani ya. Matur nuwun Mas Ruli. Iya, sami-sami Mas Suryo. Enggak. Baik, terima kasih Pak Suryo dan Pak Ruli telah mengisi materi hari ini, sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Mungkin saya akan kembalikan kembali ke MC, Mbak Rahmi. Baik, terima kasih Mbak Melani. Nah, jadi itu ya teman-teman sesi industri dan pemerintah kita di minggu kelima ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Bagus Ruli yang sudah berkenan hadir menjadi pembicara, dan semoga ilmu yang tadi sudah disampaikan itu bisa bermanfaat pada peserta kami nantinya. Baik, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu sesi penyerahan sertifikat penghargaan kepada narasumber, yaitu Bapak Ruli. Kepada Pak Suryo, saya persilakan untuk menjadi perwakilan penyerahan sertifikatnya. Berikut adalah sertifikat untuk narasumber. Terima kasih Mas Ruli atas kesediaannya dan berbagi ilmu dengan kami semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa menjadi manfaat untuk kita semua dan amal jariah. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Matur nuwun Mas Suryo. Saya screenshot. Matur nuwun. Sudah. Enggak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan ke sesi terakhir sebelum diakhiri ya. Kita masuk ke acara dokumentasi kepada Mas Ivan. Mungkin bisa dibantu untuk dokumentasi dari narasumber kita pada pagi hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan dokumentasi peserta. Oke, Mbak Rahmi, mungkin saya backup dulu ya untuk Mas Ivannya hari ini. Oke, Mbak. Oke, kita mulai dengan dokumentasi dari Mas Bagus dan Pak Suryo ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke. Mungkin untuk peserta bisa di on cam dulu semuanya. Kita mulai untuk dokumentasinya. Oke. Screen 1 dulu ya. Saya hitung 1, 2, 3. Oke, kita lanjut screen kedua. 1, 2, 3. Oke, screen terakhir. 1, 2, 3. Oke. Sudah, Mbak Mutia.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Dewi. Baik, sekian teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara ya. Sekian sesi industri kali ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Saya, Mutiara Khairunisa, mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang salah. Saya tutup sesi industri kali ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di sesi industri Terima berikutnya. kasih semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas Ruli live nggih, matur nuwun. Makasih Mas Ruli, makasih semuanya. Saya juga izin live ya. Iya Pak, silakan. Makasih ya semuanya. Ya, sehat-sehat semuanya.